Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan kumpulan tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang pernah dimuat di media cetak saat itu, dan saat ini saya abadikan di blog pribadi saya sawali.info. Selamat mendengarkan. Membangun masa depan Amarta. Kemarau panjang membuat tanah Hastinapura panas dan retak-retak. Gerah. Pepohonan asri dan rindang di sepanjang jalan protokol ibu kota berubah meranggas dan kerontang. Wajah para pengendara yang melintas seperti tertampar ekor kalajengking yang menyengat, panas dan perih. Sengatan matahari benar-benar seperti neraka. Duryudana yang berada di ruangan yang sejuk ber-AC pun tak sanggup menyembunyikan kegerahannya. Demikian juga para Kurawa yang lain. Ruangan yang sejuk itu mendadak berubah seperti penjara, pengap dan menyesakkan. Wajah Duryudana makin suntrut ketika ingat kegagalannya dalam mengikuti sayembara memperebutkan Drupadi. Ia harus bertekuk lutut di bawah seorang Brahmana dekil yang tak lain adalah Arjuna, kerabat Pendawa yang sudah lama hendak disingkirkan. Peristiwa ini benar-benar membuat Duryudana khawatir. Pendawa bukannya tersingkirkan melainkan makin kuat dan berkarisma. Lain Duryudana, lain pula Wiridura. Adik Destro-Rastra itu justru merasa gembira begitu mendengar kemenangan gemilang yang berhasil diraih oleh para Pendawa kemenakannya. Dengan wajah berbinar, ia segera menyampaikan kabar itu kepada Destro-Rastra ayah Kurawa. Kita layak bersyukur, Paduka Raja. Pendawa ternyata masih hidup. Bahkan Arjuna berhasil memenangkan sayembara dan berhak menyunting Drupadi. Kata Widura dengan sikap takzim. Destro-Rastra tersentak. Penguasa Hastina itu benar-benar tak menduga kalau kabar itu harus masuk ke dalam gendang telinganya. Kelima Pendawa telah berhasil menyunting Drupadi dan perkawinan mereka telah dianggap sah sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sastra. Bersama Dewi Kunti kini mereka hidup bahagia di bawah lindungan Raja Drupada. Lanjut Widura dengan wajah tenang. Destro-Rastra sangat kecewa mendengar penjelasan Widura. Kebencian mendadak menyelubungi dinding hatinya. Namun sebisa mungkin ia berusaha menutupi kegundahan yang mengeram dalam gendang nuraninya. Widura, aku senang mendengar kabar itu. Ternyata Pendawa masih hidup. Padahal kita telah mengadakan upacara perkabungan. Kabar itu benar-benar membuat saya lega. Itu artinya Putri Raja Drupada itu sekarang telah menjadi menantu kita. Syukurlah. Kata Destro-Rastra sambil menahan kebencian yang bergolak di dadanya. Sementara itu Duryudana belum juga bisa menerima kenyataan terhadap kekalahan dirinya. Ia benar-benar telah dipermalukan di depan publik. Putra Kurawa yang berambisi besar untuk menjadi penguasa tunggal di Hastinapura yang agung itu benar-benar kehilangan muka. Kebenciannya terhadap Pendawa makin mengerak ke dalam dinding hatinya. Sudah berbagai macam cara ia lakukan untuk menyingkirkan Pendawa agar tidak menjadi kelilip terhadap ambisinya yang hendak menguasai Hastina. Namun ternyata Pendawa masih juga segar bugar. Bahkan tempaan pengalaman hidup yang pahit telah membuat Pendawa makin kuat dan sulit disingkirkan. Bagi Duryudana, Pendawa benar-benar telah menjadi ancaman besar untuk mewujudkan ambisinya. Namun bukan Duryudana kalau hanya tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, ia terus berupaya menyusun siasat licik untuk menyingkirkan Pendawa. Duryudana mengajak Dursasana adiknya untuk menemui Sengkuni. Dengan hati penuh dendam dan kebencian, ia berkata kepada pamannya itu, "Aku kecewa berat, Paman. Berbagai cara untuk menyingkirkan Pendawa gagal total. Pendawa justru makin kuat. Kini Drestrojumono dan Srikandi pun telah berpihak pada mereka.
Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Paman? Seperti biasa, Sengkuni terkekeh sambil mengelus-elus jenggotnya yang tumbuh jarang-jarang, lantas menyarankan agar Duryudana mengajak Karna untuk menghadap ayahanda Destrorastro yang buta. Duryudana pun setuju. Di depan ayahnya yang buta, Duryudana merajuk. Ayah, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan cerah dan gemilang. Ayah tidak bermaksud hendak mengatakan bahwa masa depan kita yang gemilang berarti kuatnya Pendawa musuh bebuyutan kita itu, bukan? Ayah masih punya ambisi untuk menghancurkan Pendawa, bukan? Ayo katakan ayah. Katakan ayah setuju kalau kita hancurkan Pendawa sekarang daripada harus menunggu mereka menghancurkan kita. Duryudana dan anak-anakku, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Ayah tetap berpihak pada kalian, tak usah khawatir. Lalu apa rencana kalian? Sahut Destrorastro. Saat ini pikiranku sedang kacau, ayah. Aku belum punya rencana yang jitu untuk menyingkirkan Pendawa. Namun aku sesekali ingin menyingkirkan mereka dengan cara yang halus dengan mengadu domba mereka. Bukankah mereka terlahir dari dua ibu? Kita buat anak-anak Madrim membenci anak-anak Kunti. Kita bujuk Drupada agar mau bergabung dengan kita. Walaupun ia telah memberikan anaknya kepada Pendawa, hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajaknya bersekutu. Tanpa kekayaan dan harta benda, tak ada yang bisa mereka lakukan. Itu omong kosong, sergah Karna dengan bola mata membelalak. Apapun yang terjadi, Pendawa tak boleh menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita. Kita harus menempatkan beberapa brahmana di Pancala untuk menyebarkan berita bohong. Kita juga harus mengatakan kepada Pendawa jika berani kembali ke Hastinapura, mereka akan menghadapi bahaya besar. Dengan begitu Pendawa pasti tidak berani datang ke sini, sahut Duryudana. Aha, itu juga omong kosong. Engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara-cara kuno seperti itu, sergah Karna. Apakah kita tidak bisa memisahkan Pendawa melalui Drupadi? Bukankah mereka berlima mempunyai satu istri? Perkawinan seperti itu baik untuk siasat kita. Kita akan membuat mereka ragu, cemburu dan saling curiga dengan bantuan perempuan-perempuan penjajah asmara yang cantik dan mempesona. Ya, dengan cara itu kita pasti berhasil. Kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak Kunti dan membuat Drupadi cemburu. Jika cemburu, Drupadi pasti akan mengadu pada ayahnya dan Drupada pasti akan memarahi Pendawa. Setelah itu kita undang Drupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar. Semua rencanamu pasti gagal. Engkau mustahil bisa memecah belah Pendawa dengan siasat seperti itu. Dulu ketika mereka masih muda ibarat anak burung yang belum sempurna sayapnya, kita bisa menipu mereka. Namun sekarang mereka sudah menjadi orang hebat. Pengalaman hidup yang pahit telah membuat mereka makin kuat, matang, dan bijaksana, sahut Karna. Hanya ada satu cara, gempur mereka dan para sekutunya sebelum semakin kuat. Kita harus menyerang mereka dengan tiba-tiba sebelum Kresna bergabung. Kita serang mereka secara terbuka, tipu muslihat hanya akan sia-sia. Suasana tegang kian menjadi-jadi. Destrorastro makin kelimpungan. Ia meminta pertimbangan Bhisma dan Durna. Bhisma yang sedari tadi terdiam, merasa senang mendengar kabar bahwa Pendawa masih hidup dan kini menjadi menantu Raja Drupada. Bhisma yang jujur dan bijaksana menyarankan agar Pendawa dipersilahkan kembali ke Hastina, lagi membagi kerajaan menjadi dua. Apa kalian tidak mendengar suara rakyat? Dengarlah cerita mereka yang sudah lama merindukan pemimpin yang jujur dan bersih seperti Pendawa. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran bangsa Kuru. Jangan tenggelam ke dalam masa silam. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua bisa hidup damai berdampingan jika Pendawa dipersilahkan pulang dan setengah kerajaan Hastina diberikan kepada mereka. Itulah nasihatku, kata Bhisma dengan suara yang berat dan berwibawa. Hal ini disetujui Durna. Guru besar salah satu perguruan tinggi ternama di Hastina itu mengusulkan agar Kurawa mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan tentang penyelesaian masalah itu secara damai. Mendadak Karna murka. Giginya gemeleduk menahan amarah. Ia sama sekali tidak setuju dengan usulan Bhisma dan Durna. Aduh,
Payah benar cara berpikir guru besar kita yang satu ini. Sudah diberi fasilitas serba mewah dan gaji berlimpah. Lah kok malah berpihak pada pendewa ini bagaimana toh? Sungguh keblinger. Sergah karena Turna tersinggung, terjadilah perdebatan sengit. Dasar prajurit picik, karena kamu telah memberikan nasihat yang keliru kepada bosmu. Lihat saja nanti, jika Destro-Ratro tidak mengikuti nasihat Bisma dan nasihatku, dalam waktu dekat Kurawa akan mengalami kehancuran. Jawab Durna dengan wajah merah padam. Suasana rapat makin tegang dan panas. Namun buru-buru Destro-Rastro melerainya dan mengalihkan perhatian dengan meminta pendapat Widura. Nasihat Eyang Bisma dan Profesor Durna sungguh adil dan bijaksana. Pendawa adalah keluarga kita juga. Menghancurkan mereka sama saja akan membuat bangsa hancur. Kresna dan bangsa Yadawa, Drupada dan seisi kerajaannya sudah menjadi sekutu Pendawa. Kita tak akan sanggup menaklukkan mereka. Usul prajurit karena sangat sembrana, sangat sembrono dan gegabah, kata Widura tenang. Seluruh rakyat Hastina gembira ketika mendengar bahwa Pendawa masih hidup. Mereka ingin melihat Pendawa kembali. Jangan hiraukan kata-kata Duryudana. Karena dan Sengkuni masih hijau, belum memahami seluk-beluk tata negara. Mereka belum pantas memberi nasihat. Ikutilah nasihat Bisma dan Durna. Destro-Rastro tercenung. Karena bingung akhirnya ia memutuskan untuk menempuh jalan damai dengan memberikan setengah kerajaan Hastina kepada Pendawa, putra Pandu. Kemudian ia mengutus Widura ke Pancala untuk menjemput Dewi Kunti, Pendawa dan Drupadi. Sampai di Pancala, Widura mempersembahkan tanda mata berupa emas permata dari Destro-Rastro kepada Raja Drupada. Selanjutnya dia mohon diizinkan menemui Pendawa untuk menyerahkan surat Raja Hastina kepada mereka. Dijelaskannya bahwa Destro-Rastro berniat menempuh jalan damai dan memberikan setengah kerajaannya kepada Pendawa. Drupada yang tidak percaya kepada Destro-Rastro menjawab ringkas, semua terserah kepada Pendawa. Merekalah yang lebih berhak untuk membuat keputusan terbaik. Widura lalu menghadap Dewi Kunti untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Paman Widura, aku percaya sampean. Engkau telah menyelamatkan anak-anakku. Aku turuti nasihatmu meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayai Destro-Rastro. Jawab Dewi Kunti dengan suara yang lembut. Anak-anakmu tidak akan menghadapi masalah. Mereka akan menjadi pewaris sah kerajaan dan akan populer di mata rakyat. Percayalah, sahut Widura. Walhasil Drupada pun menyetujuinya. Widura kembali ke Hastinapura bersama Dewi Kunti, Pendawa dan Drupadi. Rakyat Hastinapura yang sudah lama merindukan sosok pemimpin yang bersih dan jujur menyambut kedatangan dan kehadiran Pendawa dengan meriah dan gegap gempita. Umbul-umbul dan bendera kebesaran terpajang megah sepanjang tepi jalan-jalan protokol. Mereka berjejal-jejal antre menunggu kehadiran sosok pemimpin yang amat dicintainya. Mereka terus meneriakkan yel-yel dengan penuh semangat dan penuh optimisme. Ketika tiba di tengah masa Hastina yang bejibun, para Pendawa tak henti-hentinya melambaikan tangan sambil menaburkan pesona senyuman yang merakyat. Di istana Hastina yang megah, para Kurawa menyambut kehadiran Pendawa dengan sikap dingin dan kurang bersahabat. Namun sesuai kesepakatan, Destro-Rastro segera mengumumkan rencananya. Destro-Rastro membagi kerajaan Hastinapura menjadi dua, separuh untuk Kurawa dan separuhnya lagi diserahkan kepada Pendawa. Yudhistira dinobatkan sebagai penguasa yang sah. Dalam upacara penobatan, Destro-Rastro dengan suara bergetar dan terbata-bata mengungkapkan tentang peran almarhum Pandu adiknya yang telah menjadikan kerajaan Hastina makmur dan sejahtera. Saya berharap engkau dapat membuktikan diri sebagai penguasa yang adil, bersih dan jujur, Yudhistira. Saya memutuskan penyelesaian damai ini dengan sadar agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pergilah ke Kandawa Prasta dan bangunlah ibu kota kerajaanmu di sana. Selamat berkarya Yudhistira dan keponakan-keponakanku tercinta, kata Destro-Rastro dengan nada sendu. Pesta penobatan pun usai. Pendawa segera mohon diri menuju ke Kandawa Prasta. Di sanalah bumi masa depan mereka terbentang. Mereka kembali membangun ibu kota dan istana dengan susah payah dari puing-puing yang tersisa. Nama ibu kota pun diubah menjadi Indraprasta, sedangkan kerajaannya berubah menjadi Amarta. Secara bertahap Amarta berkembang menjadi negeri yang masyhur dan disegani.
Membangun masa depan Amarta. Kemarau panjang membuat tanah Hastinapura panas dan retak-retak. Gerah. Pepohonan asri dan rindang di sepanjang jalan protokol ibu kota berubah meranggas dan kerontang. Wajah para pengendara yang melintas seperti tertampar ekor kalajengking yang menyengat, panas dan perih. Sengatan matahari benar-benar seperti neraka. Duryudana yang berada di ruangan yang sejuk ber-AC pun tak sanggup menyembunyikan kegerahannya. Demikian juga para Kurawa yang lain. Ruangan yang sejuk itu mendadak berubah seperti penjara, pengap dan menyesakkan. Wajah Duryudana makin suntrut ketika ingat kegagalannya dalam mengikuti sayembara memperebutkan Drupadi. Ia harus bertekuk lutut di bawah seorang Brahmana dekil yang tak lain adalah Arjuna, kerabat Pendawa yang sudah lama hendak disingkirkan. Peristiwa ini benar-benar membuat Duryudana khawatir. Pendawa bukannya tersingkirkan melainkan makin kuat dan berkarisma. Lain Duryudana, lain pula Wiridura. Adik Drestra itu justru merasa gembira begitu mendengar kemenangan gemilang yang berhasil diraih oleh para Pendawa kemenakannya. Dengan wajah berbinar, ia segera menyampaikan kabar itu kepada Drestra ayah Kurawa. Kita layak bersyukur Paduka Raja, Pendawa ternyata masih hidup. Bahkan Arjuna berhasil memenangkan sayembara dan berhak menyunting Drupadi. Kata Widura dengan sikap takzim. Drestra tersentak. Penguasa Hastina itu benar-benar tak menduga kalau kabar itu harus masuk ke dalam gendang telinganya. Kelima Pendawa telah berhasil menyunting Drupadi dan perkawinan mereka telah dianggap sah sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sastra. Bersama Dewi Kunti kini mereka hidup bahagia di bawah lindungan Raja Drupada. Lanjut Widura dengan wajah tenang. Drestra sangat kecewa mendengar penjelasan Widura. Kebencian mendadak menyelubungi dinding hatinya. Namun sebisa mungkin ia berusaha menutupi kegundahan yang mengeram dalam gendang nuraninya. Widura, aku senang mendengar kabar itu. Ternyata Pendawa masih hidup. Padahal kita telah mengadakan upacara perkabungan. Kabar itu benar-benar membuat saya lega. Itu artinya Putri Raja Drupada itu sekarang telah menjadi menantu kita. Syukurlah. Kata Drestra sambil menahan kebencian yang bergolak di dadanya. Sementara itu Duryudana belum juga bisa menerima kenyataan terhadap kekalahan dirinya. Ia benar-benar telah dipermalukan di depan publik. Putra Kurawa yang berambisi besar untuk menjadi penguasa tunggal di Hastinapura yang agung itu benar-benar kehilangan muka. Kebenciannya terhadap Pendawa makin mengerak ke dalam dinding hatinya. Sudah berbagai macam cara ia lakukan untuk menyingkirkan Pendawa agar tidak menjadi kelilip terhadap ambisinya yang hendak menguasai Hastina. Namun ternyata Pendawa masih juga segar bugar. Bahkan tempaan pengalaman hidup yang pahit telah membuat Pendawa makin kuat dan sulit disingkirkan. Bagi Duryudana, Pendawa benar-benar telah menjadi ancaman besar untuk mewujudkan ambisinya. Namun bukan Duryudana kalau hanya tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, ia terus berupaya menyusun siasat licik untuk menyingkirkan Pendawa. Duryudana mengajak Dursasana adiknya untuk menemui Sengkuni. Dengan hati penuh dendam dan kebencian, ia berkata kepada pamannya itu, "Aku kecewa berat, Paman. Berbagai cara untuk menyingkirkan Pendawa gagal total. Pendawa justru makin kuat. Kini Drestra Jumeno dan Srikandi pun telah berpihak pada mereka. Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Paman?" Seperti biasa Sengkuni terkekeh sambil mengelus-elus jenggotnya yang tumbuh jarang-jarang, lantas menyarankan agar Duryudana mengajak Karna untuk menghadap ayahanda Drestra yang buta. Duryudana pun setuju. Di depan ayahnya yang buta, Duryudana merajuk, "Ayah, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan cerah dan gemilang. Ayah tidak bermaksud hendak mengatakan bahwa masa depan kita yang gemilang berarti kuatnya Pendawa musuh bebuyutan kita itu, bukan? Ayah masih punya ambisi untuk menghancurkan Pendawa, bukan? Ayo katakan ayah,
Katakan ayah setuju kalau kita hancurkan Pendawa sekarang daripada harus menunggu mereka menghancurkan kita. Duryodhana dan anak-anakku, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Ayah tetap berpihak pada kalian, tak usah khawatir. Lalu apa rencana kalian? Sahut Dhestharashtra. Saat ini pikiranku sedang kacau, ayah. Aku belum punya rencana yang jitu untuk menyingkirkan Pendawa. Namun aku sesekali ingin menyingkirkan mereka dengan cara yang halus dengan mengadu domba mereka. Bukankah mereka terlahir dari dua ibu? Kita buat anak-anak Madri membenci anak-anak Kunti. Kita bujuk Drupada agar mau bergabung dengan kita. Walaupun ia telah memberikan anaknya kepada Pendawa, hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajaknya bersekutu. Tanpa kekayaan dan harta benda, tak ada yang bisa mereka lakukan. Itu omong kosong, sergah karena dengan bola mata membelalak. Apapun yang terjadi, Pendawa tak boleh menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita. Kita harus menempatkan beberapa brahmana di Pancala untuk menyebarkan berita bohong. Kita juga harus mengatakan kepada Pendawa jika berani kembali ke Hastinapura, mereka akan menghadapi bahaya besar. Dengan begitu Pendawa pasti tidak berani datang ke sini, sahut Duryodhana. Aha, itu juga omong kosong. Engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara-cara kuno seperti itu, sergah Karna. Apakah kita tidak bisa memisahkan Pendawa melalui Drupadi? Bukankah mereka berlima mempunyai satu istri? Perkawinan seperti itu baik untuk siasat kita. Kita akan membuat mereka ragu, cemburu dan saling curiga dengan bantuan perempuan-perempuan penjajah asmara yang cantik dan mempesona. Ya, dengan cara itu kita pasti berhasil. Kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak Kunti dan membuat Drupadi cemburu. Jika cemburu, Drupadi pasti akan mengadu pada ayahnya dan Drupada pasti akan memarahi Pendawa. Setelah itu kita undang Drupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar. Semua rencanamu pasti gagal. Engkau mustahil bisa memecah belah Pendawa dengan siasat seperti itu. Dulu ketika mereka masih muda ibarat anak burung yang belum sempurna sayapnya, kita bisa menipu mereka. Namun sekarang mereka sudah menjadi orang hebat. Pengalaman hidup yang pahit telah membuat mereka makin kuat, matang, dan bijaksana, sahut Karna. Hanya ada satu cara, gempur mereka dan para sekutunya sebelum semakin kuat. Kita harus menyerang mereka dengan tiba-tiba sebelum Kresna bergabung. Kita serang mereka secara terbuka, tipu muslihat hanya akan sia-sia. Suasana tegang kian menjadi-jadi. Dhestharashtra makin kelimpungan. Ia meminta pertimbangan Bhisma dan Durna. Bhisma yang sedari tadi terdiam, merasa senang mendengar kabar bahwa Pendawa masih hidup dan kini menjadi menantu Raja Drupada. Bhisma yang jujur dan bijaksana menyarankan agar Pendawa dipersilahkan kembali ke Hastina, lagi membagi kerajaan menjadi dua. Apa kalian tidak mendengar suara rakyat? Dengarlah jeritan mereka yang sudah lama merindukan pemimpin yang jujur dan bersih seperti Pendawa. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran bangsa Kuru. Jangan tenggelam ke dalam masa silam. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua bisa hidup damai berdampingan jika Pendawa dipersilahkan pulang dan setengah kerajaan Hastina diberikan kepada mereka. Itulah nasihatku, kata Bhisma dengan suara yang berat dan berwibawa. Hal ini disetujui Durna. Guru besar salah satu perguruan tinggi ternama di Hastina itu mengusulkan agar Kurawa mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan tentang penyelesaian masalah itu secara damai. Mendadak Karna murka. Giginya gemeleduk menahan amarah. Ia sama sekali tidak setuju dengan usulan Bhisma dan Durna. Aduh, payah benar cara berpikir guru besar kita yang satu ini. Sudah diberi fasilitas serba mewah dan gaji berlimpah. Lah kok malah berpihak pada Pendawa, ini bagaimana toh? Sungguh keblinger, sergah Karna. Durna tersinggung, terjadilah perdebatan sengit. Dasar prajurit picik, Karna, kamu telah memberikan nasihat yang keliru kepada bosmu. Lihat saja nanti, jika Dhestharashtra tidak mengikuti nasihat Bhisma dan nasihatku, dalam waktu dekat Kurawa akan mengalami kehancuran, jawab Durna dengan wajah merah padam. Suasana rapat makin tegang dan panas. Namun buru-buru Dhestharashtra melerainya dan mengalihkan perhatian dengan meminta pendapat Widura. Nasihat Eyang Bhisma dan Profesor Durna sungguh adil dan bijaksana. Pendawa adalah keluarga kita juga.
Menghancurkan mereka sama saja akan membuat bangsa hancur. Kresna dan bangsa Yadawa, Drupada dan seisi kerajaannya sudah menjadi sekutu Pandawa. Kita tak akan sanggup menaklukkan mereka. Usul prajurit karena sangat sembrana, sangat sembrono dan gegabah, kata Widura tenang. Seluruh rakyat Hastina gembira ketika mendengar bahwa Pandawa masih hidup. Mereka ingin melihat Pandawa kembali. Jangan hiraukan kata-kata Duryudana. Karena dalam Sengkuni masih hijau, belum memahami seluk-beluk tata negara. Mereka belum pantas memberi nasihat. Ikutilah nasihat Bhisma dan Durna. Dhestharastra tercenung. Karena bingung, akhirnya ia memutuskan untuk menempuh jalan damai dengan memberikan setengah kerajaan Hastina kepada Pandawa, putra Pandu. Kemudian ia mengutus Widura ke Pancala untuk menjemput Dewi Kunti, Pandawa dan Drupadi. Sampai di Pancala, Widura mempersembahkan tanda mata berupa emas permata dari Dhestharastra kepada Raja Drupada. Selanjutnya dia mohon diizinkan menemui Pandawa untuk menyerahkan surat Raja Hastina kepada mereka. Dijelaskannya bahwa Dhestharastra berniat menempuh jalan damai dan memberikan setengah kerajaannya kepada Pandawa. Drupada yang tidak percaya kepada Dhestharastra menjawab ringkas, semua terserah kepada Pandawa. Merekalah yang lebih berhak untuk membuat keputusan terbaik. Widura lalu menghadap Dewi Kunti untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Paman Widura, aku percaya sampean. Engkau telah menyelamatkan anak-anakku. Aku turuti nasihatmu meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayai Dhestharastra. Jawab Dewi Kunti dengan suara yang lembut. Anak-anakmu tidak akan menghadapi masalah. Mereka akan menjadi pewaris sah kerajaan dan akan populer di mata rakyat. Percayalah, sahut Widura. Walhasil Drupada pun menyetujuinya. Widura kembali ke Hastinapura bersama Dewi Kunti, Pandawa dan Drupadi. Rakyat Hastinapura yang sudah lama merindukan sosok pemimpin yang bersih dan jujur menyambut kedatangan dan kehadiran Pandawa dengan meriah dan gegap gempita. Umbul-umbul dan bendera kebesaran terpajang megah sepanjang tepi jalan-jalan protokol. Mereka berjejal-jejal antre menunggu kehadiran sosok pemimpin yang amat dicintainya. Mereka terus meneriakkan yel-yel dengan penuh semangat dan penuh optimisme. Ketika tiba di tengah masa Hastina yang bejibun, para Pandawa tak henti-hentinya melambaikan tangan sambil menaburkan pesona senyuman yang merakyat. Di istana Hastina yang megah, para Kurawa menyambut kehadiran Pandawa dengan sikap dingin dan kurang bersahabat. Namun sesuai kesepakatan, Dhestharastra segera mengumumkan rencananya. Dhestharastra membagi kerajaan Hastinapura menjadi dua, separuh untuk Kurawa dan separuhnya lagi diserahkan kepada Pandawa. Yudhistira dinobatkan sebagai penguasa yang sah. Dalam upacara penobatan, Dhestharastra dengan suara bergetar dan terbata-bata mengungkapkan tentang peran almarhum Pandu adiknya yang telah menjadikan kerajaan Hastina makmur dan sejahtera. Saya berharap engkau dapat membuktikan diri sebagai penguasa yang adil, bersih dan jujur, Yudhistira. Saya memutuskan penyelesaian damai ini dengan sadar agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pergilah ke Kandawa Prasta dan bangunlah ibu kota kerajaanmu di sana. Selamat berkarya Yudhistira dan keponakan-keponakanku tercinta, kata Dhestharastra dengan nada sendu. Pesta penobatan pun usai. Pandawa segera mohon diri menuju ke Kandawa Prasta. Di sanalah bumi masa depan mereka terbentang. Mereka kembali membangun ibu kota dan istana dengan susah payah dari puing-puing yang tersisa. Nama ibu kota pun diubah menjadi Indraprasta, sedangkan kerajaannya berubah menjadi Amarta. Secara bertahap Amarta berkembang menjadi negeri yang masyhur dan disegani. Membangun masa depan Amarta. Kemarau panjang membuat tanah Hastinapura panas dan retak-retak. Gerah. Pepohonan asri dan rindang di sepanjang jalan protokol ibu kota berubah meranggas dan kerontang. Wajah para pengendara yang melintas seperti tertampar ekor kalajengking yang menyengat, panas dan perih. Sengatan matahari benar-benar seperti neraka. Duryudana yang berada di ruangan yang sejuk ber-AC pun tak sanggup menyembunyikan kegerahannya. Demikian juga para Kurawa yang lain. Ruangan yang sejuk itu mendadak berubah seperti penjara, pengap dan menyesakkan.
Wajah Duryudana makin suntrut ketika ingat kegagalannya dalam mengikuti sayembara memperebutkan Drupadi. Ia harus bertekuk lutut di bawah seorang Brahmana dekil yang tak lain adalah Arjuna, kerabat Pendawa yang sudah lama hendak disingkirkan. Peristiwa ini benar-benar membuat Duryudana khawatir. Pendawa bukannya tersingkirkan melainkan makin kuat dan berkarisma. Lain Duryudana, lain pula Wiridura. Adik Destro-Rastro itu justru merasa gembira begitu mendengar kemenangan gemilang yang berhasil diraih oleh para Pendawa kemenakannya. Dengan wajah berbinar, ia segera menyampaikan kabar itu kepada Destro-Rastro ayah Kurawa. Kita layak bersyukur, Paduka Raja. Pendawa ternyata masih hidup. Bahkan Arjuna berhasil memenangkan sayembara dan berhak menyunting Drupadi. Kata Widura dengan sikap takzim. Destro-Rastro tersentak. Penguasa Hastina itu benar-benar tak menduga kalau kabar itu harus masuk ke dalam gendang telinganya. Kelima Pendawa telah berhasil menyunting Drupadi dan perkawinan mereka telah dianggap sah sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sastra. Bersama Dewi Kunti, kini mereka hidup bahagia di bawah lindungan Raja Drupada. Lanjut Widura dengan wajah tenang. Destro-Rastro sangat kecewa mendengar penjelasan Widura. Kebencian mendadak menyelubungi dinding hatinya. Namun sebisa mungkin ia berusaha menutupi kegundahan yang mengeram dalam gendang nuraninya. Widura, aku senang mendengar kabar itu. Ternyata Pendawa masih hidup. Padahal kita telah mengadakan upacara perkabungan. Kabar itu benar-benar membuat saya lega. Itu artinya Putri Raja Drupada itu sekarang telah menjadi menantu kita. Syukurlah. Kata Destro-Rastro sambil menahan kebencian yang bergolak di dadanya. Sementara itu Duryudana belum juga bisa menerima kenyataan terhadap kekalahan dirinya. Ia benar-benar telah dipermalukan di depan publik. Putra Kurawa yang berambisi besar untuk menjadi penguasa tunggal di Hastinapura yang agung itu benar-benar kehilangan muka. Kebenciannya terhadap Pendawa makin mengerak ke dalam dinding hatinya. Sudah berbagai macam cara ia lakukan untuk menyingkirkan Pendawa agar tidak menjadi kelilip terhadap ambisinya yang hendak menguasai Hastina. Namun ternyata Pendawa masih juga segar bugar. Bahkan tempaan pengalaman hidup yang pahit telah membuat Pendawa makin kuat dan sulit disingkirkan. Bagi Duryudana, Pendawa benar-benar telah menjadi ancaman besar untuk mewujudkan ambisinya. Namun bukan Duryudana kalau hanya tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, ia terus berupaya menyusun siasat licik untuk menyingkirkan Pendawa. Duryudana mengajak Dursasana adiknya untuk menemui Sengkuni. Dengan hati penuh dendam dan kebencian, ia berkata kepada pamannya itu, "Aku kecewa berat, Paman. Berbagai cara untuk menyingkirkan Pendawa gagal total. Pendawa justru makin kuat. Kini Destro, Jumeno, dan Srikandi pun telah berpihak pada mereka. Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Paman?" Seperti biasa, Sengkuni terkekeh sambil mengelus-elus jenggotnya yang tumbuh jarang-jarang. Lantas menyarankan agar Duryudana mengajak Karna untuk menghadap ayahanda Destro-Rastro yang buta. Duryudana pun setuju. Di depan ayahnya yang buta, Duryudana merajuk, "Ayah, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan cerah dan gemilang. Ayah tidak bermaksud hendak mengatakan bahwa masa depan kita yang gemilang berarti kuatnya Pendawa musuh bebuyutan kita itu, bukan? Ayah masih punya ambisi untuk menghancurkan Pendawa, bukan? Ayo katakan ayah. Katakan ayah setuju kalau kita hancurkan Pendawa sekarang daripada harus menunggu mereka menghancurkan kita." Duryudana dan anak-anakku, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Ayah tetap berpihak pada kalian, tak usah khawatir. Lalu apa rencana kalian? Sahut Destro-Rastro. Saat ini pikiranku sedang kacau, ayah. Aku belum punya rencana yang jitu untuk menyingkirkan Pendawa. Namun aku sesekali ingin menyingkirkan mereka dengan cara yang halus dengan mengadu domba mereka. Bukankah mereka terlahir dari dua ibu? Kita buat anak-anak Madrim membenci anak-anak Kunti. Kita bujuk Drupada agar mau bergabung dengan kita.
Walaupun ia telah memberikan anaknya kepada Pandawa, hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajaknya bersekutu. Tanpa kekayaan dan harta benda, tak ada yang bisa mereka lakukan. Itu omong kosong, sergah karena dengan bola mata membelalak. Apapun yang terjadi, Pandawa tak boleh menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita. Kita harus menempatkan beberapa brahmana di Pancala untuk menyebarkan berita bohong. Kita juga harus mengatakan kepada Pandawa jika berani kembali ke Hastinapura, mereka akan menghadapi bahaya besar. Dengan begitu Pandawa pasti tidak berani datang ke sini, sahut Duryudana. Aha, itu juga omong kosong. Engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara-cara kuno seperti itu, sergah Karna. Apakah kita tidak bisa memisahkan Pandawa melalui Drupadi? Bukankah mereka berlima mempunyai satu istri? Perkawinan seperti itu baik untuk siasat kita. Kita akan membuat mereka ragu, cemburu dan saling curiga dengan bantuan perempuan-perempuan penjajah asmara yang cantik dan mempesona. Ya, dengan cara itu kita pasti berhasil. Kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak Kunti dan membuat Drupadi cemburu. Jika cemburu, Drupadi pasti akan mengadu pada ayahnya dan Drupada pasti akan memarahi Pandawa. Setelah itu kita undang Drupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar. Semua rencanamu pasti gagal. Engkau mustahil bisa memecah belah Pandawa dengan siasat seperti itu. Dulu ketika mereka masih muda ibarat anak burung yang belum sempurna sayapnya, kita bisa menipu mereka. Namun sekarang mereka sudah menjadi orang hebat. Pengalaman hidup yang pahit telah membuat mereka makin kuat, matang, dan bijaksana, sahut Karna. Hanya ada satu cara, gempur mereka dan para sekutunya sebelum semakin kuat. Kita harus menyerang mereka dengan tiba-tiba sebelum Kresna bergabung. Kita serang mereka secara terbuka, tipu muslihat hanya akan sia-sia. Suasana tegang kian menjadi-jadi. Destro-rastro makin kelimpungan. Ia meminta pertimbangan Bhisma dan Durna. Bhisma yang sedari tadi terdiam, Bhisma yang sedari tadi terdiam, merasa senang mendengar kabar bahwa Pandawa masih hidup dan kini menjadi menantu Raja Drupada. Bhisma yang jujur dan bijaksana menyarankan agar Pandawa dipersilahkan kembali ke Hastina, lagi membagi kerajaan menjadi dua. Apa kalian tidak mendengar suara rakyat? Dengarlah jeritan mereka yang sudah lama merindukan pemimpin yang jujur dan bersih seperti Pandawa. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran bangsa Kuru. Jangan tenggelam ke dalam masa silam. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua bisa hidup damai berdampingan jika Pandawa dipersilahkan pulang dan setengah kerajaan Hastina diberikan kepada mereka. Itulah nasihatku, kata Bhisma dengan suara yang berat dan berwibawa. Hal ini disetujui Durna. Guru besar salah satu perguruan tinggi ternama di Hastina itu mengusulkan agar Kurawa mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan tentang penyelesaian masalah itu secara damai. Mendadak Karna murka. Giginya gemeleduk menahan amarah. Ia sama sekali tidak setuju dengan usulan Bhisma dan Durna. Aduh, payah benar cara berpikir guru besar kita yang satu ini. Sudah diberi fasilitas serba mewah dan gaji berlimpah. Lah kok malah berpihak pada Pandawa, ini bagaimana toh? Sungguh keblinger, sergah Karna. Durna tersinggung, terjadilah perdebatan sengit. Dasar prajurit picik, Karna, kamu telah memberikan nasihat yang keliru kepada bosmu. Lihat saja nanti, jika Destro-Ratro tidak mengikuti nasihat Bhisma dan nasihatku, dalam waktu dekat Kurawa akan mengalami kehancuran, jawab Durna dengan wajah merah padam. Suasana rapat makin tegang dan panas. Namun buru-buru Destro-Rastro melerainya dan mengalihkan perhatian dengan meminta pendapat Widura. Nasihat Eyang Bhisma dan Profesor Durna sungguh adil dan bijaksana. Pandawa adalah keluarga kita juga. Menghancurkan mereka sama saja akan membuat bangsa hancur. Kresna dan bangsa Yadawa, Drupada dan seisi kerajaannya sudah menjadi sekutu Pandawa. Kita tak akan sanggup menaklukkan mereka. Usul prajurit karena sangat sembrana, sangat sembrono dan gegabah, kata Widura tenang. Seluruh rakyat Hastina gembira ketika mendengar bahwa Pandawa masih hidup. Mereka ingin melihat Pandawa kembali. Jangan hiraukan kata-kata Duryudana. Karena dan Sengkuni masih hijau, belum memahami seluk-beluk tata negara. Mereka belum pantas memberi nasihat. Ikutilah nasihat Bhisma dan Durna. Destro-Rastro tercenung.
Karena bingung, akhirnya ia memutuskan untuk menempuh jalan damai dengan memberikan setengah kerajaan Hastina kepada Pendawa, putra Pandu. Kemudian ia mengutus Widura ke Pancala untuk menjemput Dewi Kunti, Pendawa, dan Drupadi. Sampai di Pancala, Widura mempersembahkan tanda mata berupa emas permata dari Destrorastro kepada Raja Drupada. Selanjutnya dia mohon diizinkan menemui Pendawa untuk menyerahkan surat Raja Hastina kepada mereka. Dijelaskannya bahwa Destrorastro berniat menempuh jalan damai dan memberikan setengah kerajaannya kepada Pendawa. Drupada yang tidak percaya kepada Destrorastro menjawab ringkas, semua terserah kepada Pendawa. Merekalah yang lebih berhak untuk membuat keputusan terbaik. Widura lalu menghadap Dewi Kunti untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Paman Widura, aku percaya sampean. Engkau telah menyelamatkan anak-anakku. Aku turuti nasihatmu meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayai Destrorastro. Jawab Dewi Kunti dengan suara yang lembut. Anak-anakmu tidak akan menghadapi masalah. Mereka akan menjadi pewaris sah kerajaan dan akan populer di mata rakyat. Percayalah, sahut Widura. Walhasil Drupada pun menyetujuinya. Widura kembali ke Hastinapura bersama Dewi Kunti, Pendawa, dan Drupadi. Rakyat Hastinapura yang sudah lama merindukan sosok pemimpin yang bersih dan jujur menyambut kedatangan dan kehadiran Pendawa dengan meriah dan gegap gempita. Umbul-umbul dan bendera kebesaran terpajang megah sepanjang tepi jalan-jalan protokol. Mereka berjejal-jejal antre menunggu kehadiran sosok pemimpin yang amat dicintainya. Mereka terus meneriakkan yel-yel dengan penuh semangat. Dan penuh optimisme. Ketika tiba di tengah masa Hastina yang bejibun, para Pendawa tak henti-hentinya melambaikan tangan sambil menaburkan pesona senyuman yang merakyat. Di istana Hastina yang megah, para Kurawa menyambut kehadiran Pendawa dengan sikap dingin dan kurang bersahabat. Namun sesuai kesepakatan, Destrorastro segera mengumumkan rencananya. Destrorastro membagi kerajaan Hastinapura menjadi dua, separuh untuk Kurawa dan separuhnya lagi diserahkan kepada Pendawa. Yudhistira dinobatkan sebagai penguasa yang sah. Dalam upacara penobatan, Destrorastro dengan suara bergetar dan terbata-bata mengungkapkan tentang peran almarhum Pandu adiknya yang telah menjadikan kerajaan Hastina makmur dan sejahtera. Saya berharap engkau dapat membuktikan diri sebagai penguasa yang adil, bersih, dan jujur, Yudhistira. Saya memutuskan penyelesaian damai ini dengan sadar agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pergilah ke Kandawa Prasta dan bangunlah ibu kota kerajaanmu di sana. Selamat berkarya, Yudhistira dan keponakan-keponakanku tercinta, kata Destrorastro dengan nada sendu. Pesta penobatan pun usai. Pendawa segera mohon diri menuju ke Kandawa Prasta. Di sanalah bumi masa depan mereka terbentang. Mereka kembali membangun ibu kota dan istana dengan susah payah dari puing-puing yang tersisa. Nama ibu kota pun diubah menjadi Indraprasta, sedangkan kerajaannya berubah menjadi Amarta. Secara bertahap Amarta berkembang menjadi negeri yang masyhur dan disegani. Membangun masa depan Amarta. Kemarau panjang membuat tanah Hastinapura panas dan retak-retak. Gerah. Pepohonan asri dan rindang di sepanjang jalan protokol ibu kota berubah meranggas dan kerontang. Wajah para pengendara yang melintas seperti tertampar ekor kalajengking yang menyengat, panas dan perih. Sengatan matahari benar-benar seperti neraka. Duryudana yang berada di ruangan yang sejuk ber-AC pun tak sanggup menyembunyikan kegerahannya. Demikian juga para Kurawa yang lain. Ruangan yang sejuk itu mendadak berubah seperti penjara, pengap dan menyesakkan. Wajah Duryudana makin suntrut ketika ingat kegagalannya dalam mengikuti sayembara memperebutkan Drupadi. Ia harus bertekuk lutut di bawah seorang Brahmana dekil yang tak lain adalah Arjuna, kerabat Pendawa yang sudah lama hendak disingkirkan. Peristiwa ini benar-benar membuat Duryudana khawatir. Pendawa bukannya tersingkirkan melainkan makin kuat dan berkarisma. Lain Duryudana, lain pula Wiridura. Adik Destrorastro itu justru merasa gembira begitu mendengar kemenangan gemilang yang berhasil diraih oleh para Pendawa kemenakannya. Dengan wajah berbinar ia segera menyampaikan kabar itu kepada Destrorastro ayah Kurawa.
Kita layak bersyukur Paduka Raja, Pendawa ternyata masih hidup. Bahkan Arjuna berhasil memenangkan sayembara dan berhak menyunting Drupadi. Kata Widura dengan sikap takzim. Destrorastro tersentak. Penguasa Hastina itu benar-benar tak menduga kalau kabar itu harus masuk ke dalam gendang telinganya. Kelima pendawa telah berhasil menyunting Drupadi dan perkawinan mereka telah dianggap sah sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sastra. Bersama Dewi Kunti, kini mereka hidup bahagia di bawah lindungan Raja Drupada. Lanjut Widura dengan wajah tenang. Destrorastro sangat kecewa mendengar penjelasan Widura. Kebencian mendadak menyelubungi dinding hatinya. Namun sebisa mungkin ia berusaha menutupi kegundahan yang mengeram dalam gendang nuraninya. Widura, aku senang mendengar kabar itu. Ternyata Pendawa masih hidup. Padahal kita telah mengadakan upacara perkabungan. Kabar itu benar-benar membuat saya lega. Itu artinya Putri Raja Drupada itu sekarang telah menjadi menantu kita. Syukurlah. Kata Destrorastro sambil menahan kebencian yang bergolak di dadanya. Sementara itu Duryudana belum juga bisa menerima kenyataan terhadap kekalahan dirinya. Ia benar-benar telah dipermalukan di depan publik. Putra Kurawa yang berambisi besar untuk menjadi penguasa tunggal di Hastinapura yang agung itu benar-benar kehilangan muka. Kebenciannya terhadap Pendawa makin mengerak ke dalam dinding hatinya. Sudah berbagai macam cara ia lakukan untuk menyingkirkan Pendawa agar tidak menjadi kelilip terhadap ambisinya yang hendak menguasai Hastina. Namun ternyata Pendawa masih juga segar bugar. Bahkan tempaan pengalaman hidup yang pahit telah membuat Pendawa makin kuat dan sulit disingkirkan. Bagi Duryudana, Pendawa benar-benar telah menjadi ancaman besar untuk mewujudkan ambisinya. Namun bukan Duryudana kalau hanya tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, ia terus berupaya menyusun siasat licik untuk menyingkirkan Pendawa. Duryudana mengajak Dursasana adiknya untuk menemui Sengkuni. Dengan hati penuh dendam dan kebencian, ia berkata kepada pamannya itu, "Aku kecewa berat, Paman. Berbagai cara untuk menyingkirkan Pendawa gagal total. Pendawa justru makin kuat. Kini Drestra Jumeno dan Srikandi pun telah berpihak pada mereka. Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Paman?" Seperti biasa, Sengkuni terkekeh sambil mengelus-elus jenggotnya yang tumbuh jarang-jarang. Lantas menyarankan agar Duryudana mengajak Karna untuk menghadap ayahanda Destrorastro yang buta. Duryudana pun setuju. Di depan ayahnya yang buta, Duryudana merajuk, "Ayah, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan cerah dan gemilang. Ayah tidak bermaksud hendak mengatakan bahwa masa depan kita yang gemilang berarti kuatnya Pendawa musuh bebuyutan kita itu, bukan? Ayah masih punya ambisi untuk menghancurkan Pendawa, bukan? Ayo katakan ayah. Katakan ayah setuju kalau kita hancurkan Pendawa sekarang daripada harus menunggu mereka menghancurkan kita." Duryudana dan anak-anakku, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Ayah tetap berpihak pada kalian, tak usah khawatir. Lalu apa rencana kalian? Sahut Destrorastro. Saat ini pikiranku sedang kacau, ayah. Aku belum punya rencana yang jitu untuk menyingkirkan Pendawa. Namun aku sesekali ingin menyingkirkan mereka dengan cara yang halus dengan mengadu domba mereka. Bukankah mereka terlahir dari dua ibu? Kita buat anak-anak Madri membenci anak-anak Kunti. Kita bujuk Drupada agar mau bergabung dengan kita. Walaupun ia telah memberikan anaknya kepada Pendawa, hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajaknya bersekutu. Tanpa kekayaan dan harta benda, tak ada yang bisa mereka lakukan. Itu omong kosong, sergah Karna dengan bola mata membelalak. Apapun yang terjadi, Pendawa tak boleh menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita. Kita harus menempatkan beberapa brahmana di Pancala untuk menyebarkan berita bohong. Kita juga harus mengatakan kepada Pendawa jika berani kembali ke Hastinapura, mereka akan menghadapi bahaya besar. Dengan begitu Pendawa pasti tidak berani datang ke sini, sahut Duryudana. Aha, itu juga omong kosong. Engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara-cara kuno seperti itu, sergah Karna.
Apakah kita tidak bisa memisahkan Pendawa melalui Drupadi? Bukankah mereka berlima mempunyai satu istri? Perkawinan seperti itu baik untuk siasat kita. Kita akan membuat mereka ragu, cemburu dan saling curiga dengan bantuan perempuan-perempuan penjajah asmara yang cantik dan mempesona. Ya, dengan cara itu kita pasti berhasil. Kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak Kunti dan membuat Drupadi cemburu. Jika cemburu, Drupadi pasti akan mengadu pada ayahnya dan Drupada pasti akan memarahi Pendawa. Setelah itu kita undang Drupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar. Semua rencanamu pasti gagal. Engkau mustahil bisa memecah belah Pendawa dengan siasat seperti itu. Dulu ketika mereka masih muda ibarat anak burung yang belum sempurna sayapnya, kita bisa menipu mereka. Namun sekarang mereka sudah menjadi orang hebat. Pengalaman hidup yang pahit telah membuat mereka makin kuat, matang, dan bijaksana. Sahut Karna. Hanya ada satu cara, gempur mereka dan para sekutunya sebelum semakin kuat. Kita harus menyerang mereka dengan tiba-tiba sebelum Kresna bergabung. Kita serang mereka secara terbuka, tipu muslihat hanya akan sia-sia. Suasana tegang kian menjadi-jadi. Destrorastro makin kelimpungan. Ia meminta pertimbangan Bhisma dan Durna. Bhisma yang sedari tadi terdiam, Bhisma yang sedari tadi terdiam, merasa senang mendengar kabar bahwa Pendawa masih hidup dan kini menjadi menantu Raja Drupada. Bhisma yang jujur dan bijaksana menyarankan agar Pendawa dipersilahkan kembali ke Hastina, lagi membagi kerajaan menjadi dua. Apa kalian tidak mendengar suara rakyat? Dengarlah jeritan mereka yang sudah lama merindukan pemimpin yang jujur dan bersih seperti Pendawa. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran bangsa Kuru. Jangan tenggelam ke dalam masa silam. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua bisa hidup damai berdampingan jika Pendawa dipersilahkan pulang dan setengah kerajaan Hastina diberikan kepada mereka. Itulah nasihatku, kata Bhisma dengan suara yang berat dan berwibawa. Hal ini disetujui Durna. Guru besar salah satu perguruan tinggi ternama di Hastina itu mengusulkan agar Kurawa mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan tentang penyelesaian masalah itu secara damai. Mendadak Karna murka. Giginya gemeleduk menahan amarah. Ia sama sekali tidak setuju dengan usulan Bhisma dan Durna. Aduh, payah benar cara berpikir guru besar kita yang satu ini. Sudah diberi fasilitas serba mewah dan gaji berlimpah. Lah kok malah berpihak pada Pendawa, ini bagaimana toh? Sungguh keblinger, sergah Karna. Durna tersinggung, terjadilah perdebatan sengit. Dasar prajurit picik, Karna, kamu telah memberikan nasihat yang keliru kepada bosmu. Lihat saja nanti, jika Destrorastro tidak mengikuti nasihat Bhisma dan nasihatku, dalam waktu dekat Kurawa akan mengalami kehancuran, jawab Durna dengan wajah merah padam. Suasana rapat makin tegang dan panas. Namun buru-buru Destrorastro melerainya dan mengalihkan perhatian dengan meminta pendapat Widura. Nasihat Eyang Bhisma dan Profesor Durna sungguh adil dan bijaksana. Pendawa adalah keluarga kita juga. Menghancurkan mereka sama saja akan membuat bangsa hancur. Kresna dan bangsa Yadawa, Drupada dan seisi kerajaannya sudah menjadi sekutu Pendawa. Kita tak akan sanggup menaklukkan mereka. Usul prajurit karena sangat sembrana, sangat sembrono dan gegabah, kata Widura tenang. Seluruh rakyat Hastina gembira ketika mendengar bahwa Pendawa masih hidup. Mereka ingin melihat Pendawa kembali. Jangan hiraukan kata-kata Duryudana. Karena dan Sengkuni masih hijau, belum memahami seluk-beluk tata negara. Mereka belum pantas memberi nasihat. Ikutilah nasihat Bhisma dan Durna. Destrorastro tercenung. Karena bingung, akhirnya ia memutuskan untuk menempuh jalan damai dengan memberikan setengah kerajaan Hastina kepada Pendawa, putra Pandu. Kemudian ia mengutus Widura ke Pancala untuk menjemput Dewi Kunti, Pendawa dan Drupadi. Sampai di Pancala, Widura mempersembahkan tanda mata berupa emas permata dari Destrorastro kepada Raja Drupada. Selanjutnya dia mohon diizinkan menemui Pendawa untuk menyerahkan surat Raja Hastina kepada mereka. Dijelaskannya bahwa Destrorastro berniat menempuh jalan damai dan memberikan setengah kerajaannya kepada Pendawa. Drupada yang tidak percaya kepada Destrorastro menjawab ringkas, semua terserah kepada Pendawa. Merekalah yang lebih berhak untuk membuat keputusan terbaik. Widura lalu menghadap Dewi Kunti untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Paman Widura, aku percaya sampean.
engkau telah menyelamatkan anak-anakku. Aku turuti nasihatmu meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayai Destarastra. Jawab Dewi Kunti dengan suara yang lembut. Anak-anakmu tidak akan menghadapi masalah. Mereka akan menjadi pewaris sah kerajaan dan akan populer di mata rakyat. Percayalah, sahut Widura. Walhasil Drupada pun menyetujuinya. Widura kembali ke Hastinapura bersama Dewi Kunti, Pendawa, dan Drupadi. Rakyat Hastinapura yang sudah lama merindukan sosok pemimpin yang bersih dan jujur menyambut kedatangan dan kehadiran Pendawa dengan meriah dan gegap gempita. Umbul-umbul dan bendera kebesaran terpajang megah sepanjang tepi jalan-jalan protokol. Mereka berjejal-jejal antre menunggu kehadiran sosok pemimpin yang amat dicintainya. Mereka terus meneriakkan yel-yel dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat dan penuh optimisme. Ketika tiba di tengah masa Hastina yang bejibun, para Pendawa tak henti-hentinya melambaikan tangan sambil menaburkan pesona senyuman yang merakyat. Di istana Hastina yang megah, para Kurawa menyambut kehadiran Pendawa dengan sikap dingin dan kurang bersahabat. Namun sesuai kesepakatan, Destarastra segera mengumumkan rencananya. Destarastra membagi kerajaan Hastinapura menjadi dua, separuh untuk Kurawa dan separuhnya lagi diserahkan kepada Pendawa. Yudhistira dinobatkan sebagai penguasa yang sah. Dalam upacara penobatan, Destarastra dengan suara bergetar dan terbata-bata mengungkapkan tentang peran almarhum Pandu adiknya yang telah menjadikan kerajaan Hastina makmur dan sejahtera. Saya berharap engkau dapat membuktikan diri sebagai penguasa yang adil, bersih, dan jujur, Yudhistira. Saya memutuskan penyelesaian damai ini dengan sadar agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pergilah ke Kandawa Prasta dan bangunlah ibu kota kerajaanmu di sana. Selamat berkarya Yudhistira dan keponakan-keponakanku tercinta, kata Destarastra dengan nada sendu. Pesta penobatan pun usai. Pendawa segera mohon diri menuju ke Kandawa Prasta. Di sanalah bumi masa depan mereka terbentang. Mereka kembali membangun ibu kota dan istana dengan susah payah dari puing-puing yang tersisa. Nama ibu kota pun diubah menjadi Indraprasta, sedangkan kerajaannya berubah menjadi Amarta. Secara bertahap Amarta berkembang menjadi negeri yang masyhur dan disegani. Membangun masa depan Amarta. Kemarau panjang membuat tanah Hastinapura panas dan retak-retak. Gerah. Pepohonan asri dan rindang di sepanjang jalan protokol ibu kota berubah meranggas dan kerontang. Wajah para pengendara yang melintas seperti tertampar ekor kalajengking yang menyengat, panas dan perih. Sengatan matahari benar-benar seperti neraka. Duryudana yang berada di ruangan yang sejuk ber-AC pun tak sanggup menyembunyikan kegerahannya. Demikian juga para Kurawa yang lain. Ruangan yang sejuk itu mendadak berubah seperti penjara, pengap dan menyesakkan. Wajah Duryudana makin suntrut ketika ingat kegagalannya dalam mengikuti sayembara memperebutkan Drupadi. Ia harus bertekuk lutut di bawah seorang Brahmana dekil yang tak lain adalah Arjuna, kerabat Pendawa yang sudah lama hendak disingkirkan. Peristiwa ini benar-benar membuat Duryudana khawatir. Pendawa bukannya tersingkirkan melainkan makin kuat dan berkarisma. Lain Duryudana, lain pula Wiridura. Adik Destarastra itu justru merasa gembira begitu mendengar kemenangan gemilang yang berhasil diraih oleh para Pendawa kemenakannya. Dengan wajah berbinar ia segera menyampaikan kabar itu kepada Destarastra ayah Kurawa. Kita layak bersyukur Paduka Raja, Pendawa ternyata masih hidup. Bahkan Arjuna berhasil memenangkan sayembara dan berhak menyunting Drupadi, kata Widura dengan sikap takzim. Destarastra tersentak. Penguasa Hastina itu benar-benar tak menduga kalau kabar itu harus masuk ke dalam gendang telinganya. Kelima Pendawa telah berhasil menyunting Drupadi dan perkawinan mereka telah dianggap sah sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sastra. Bersama Dewi Kunti kini mereka hidup bahagia di bawah lindungan Raja Drupada. Lanjut Widura dengan wajah tenang. Destarastra sangat kecewa mendengar penjelasan Widura.
Kebencian mendadak menyelubungi dinding hatinya. Namun sebisa mungkin ia berusaha menutupi kegundahan yang mengeram dalam gendang nuraninya. Widura, aku senang mendengar kabar itu. Ternyata Pendawa masih hidup. Padahal kita telah mengadakan upacara perkabungan. Kabar itu benar-benar membuat saya lega. Itu artinya Putri Raja Drupadi itu sekarang telah menjadi menantu kita. Syukurlah. Kata Distroratro sambil menahan kebencian yang bergolak di dadanya. Sementara itu Duryodhana belum juga bisa menerima kenyataan terhadap kekalahan dirinya. Ia benar-benar telah dipermalukan di depan publik. Putra Kurawa yang berambisi besar untuk menjadi penguasa tunggal di Hastinapura yang agung itu benar-benar kehilangan muka. Kebenciannya terhadap Pendawa makin mengerak ke dalam dinding hatinya. Sudah berbagai macam cara ia lakukan untuk menyingkirkan Pendawa agar tidak menjadi kelilip terhadap ambisinya yang hendak menguasai Hastina. Namun ternyata Pendawa masih juga segar bugar. Bahkan tempaan pengalaman hidup yang pahit telah membuat Pendawa makin kuat dan sulit disingkirkan. Bagi Duryodhana, Pendawa benar-benar telah menjadi ancaman besar untuk mewujudkan ambisinya. Namun bukan Duryodhana kalau hanya tinggal diam. Dengan berbagai macam cara ia terus berupaya menyusun siasat licik untuk menyingkirkan Pendawa. Duryodhana mengajak Dursasana adiknya untuk menemui Sengkuni. Dengan hati penuh dendam dan kebencian ia berkata kepada pamannya itu, "Aku kecewa berat paman. Berbagai cara untuk menyingkirkan Pendawa gagal total. Pendawa justru makin kuat. Kini Drestrodumeno dan Srikandi pun telah berpihak pada mereka. Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Paman?" Seperti biasa Sengkuni terkekeh sambil mengelus-elus jenggotnya yang tumbuh jarang-jarang, lantas menyarankan agar Duryodhana mengajak Karna untuk menghadap ayahanda Destro yang buta. Duryodhana pun setuju. Di depan ayahnya yang buta, Duryodhana merajuk, "Ayah, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan cerah dan gemilang. Ayah tidak bermaksud hendak mengatakan bahwa masa depan kita yang gemilang berarti kuatnya Pendawa musuh bebuyutan kita itu, bukan? Ayah masih punya ambisi untuk menghancurkan Pendawa, bukan? Ayo katakan ayah. Katakan ayah setuju kalau kita hancurkan Pendawa sekarang daripada harus menunggu mereka menghancurkan kita." Duryodhana dan anak-anakku, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Ayah tetap berpihak pada kalian, tak usah khawatir. Lalu apa rencana kalian? Sahut Distroratro. Saat ini pikiranku sedang kacau, ayah. Aku belum punya rencana yang jitu untuk menyingkirkan Pendawa. Namun aku sesekali ingin menyingkirkan mereka dengan cara yang halus dengan mengadu domba mereka. Bukankah mereka terlahir dari dua ibu? Kita buat anak-anak Madri membenci anak-anak Kunti. Kita bujuk Drupada agar mau bergabung dengan kita. Walaupun ia telah memberikan anaknya kepada Pendawa, hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajaknya bersekutu. Tanpa kekayaan dan harta benda, tak ada yang bisa mereka lakukan. Itu omong kosong, sergah Karna dengan bola mata membelalak. Apapun yang terjadi, Pendawa tak boleh menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita. Kita harus menempatkan beberapa brahmana di Pancala untuk menyebarkan berita bohong. Kita juga harus mengatakan kepada Pendawa jika berani kembali ke Hastinapura, mereka akan menghadapi bahaya besar. Dengan begitu Pendawa pasti tidak berani datang ke sini, sahut Duryodhana. Aha, itu juga omong kosong. Engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara-cara kuno seperti itu, sergah Karna. Apakah kita tidak bisa memisahkan Pendawa melalui Drupadi? Bukankah mereka berlima mempunyai satu istri? Perkawinan seperti itu baik untuk siasat kita. Kita akan membuat mereka ragu, cemburu dan saling curiga dengan bantuan perempuan-perempuan penjajah asmara yang cantik dan mempesona. Ya, dengan cara itu kita pasti berhasil. Kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak Kunti dan membuat Drupadi cemburu. Jika cemburu, Drupadi pasti akan mengadu pada ayahnya dan Drupada pasti akan memarahi Pendawa. Setelah itu kita undang Drupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar. Semua rencanamu pasti gagal. Engkau mustahil bisa memecah belah Pendawa dengan siasat seperti itu.
Dulu ketika mereka masih muda ibarat anak burung yang belum sempurna sayapnya, kita bisa menipu mereka. Namun sekarang mereka sudah menjadi orang hebat. Pengalaman hidup yang pahit telah membuat mereka makin kuat, matang, dan bijaksana. Sahut Karna. Hanya ada satu cara, gempur mereka dan para sekutunya sebelum semakin kuat. Kita harus menyerang mereka dengan tiba-tiba sebelum Kresna bergabung. Kita serang mereka secara terbuka, tipu muslihat hanya akan sia-sia. Suasana tegang kian menjadi-jadi. Destrorastro makin kelimpungan. Ia meminta pertimbangan Bhisma dan Durna. Bhisma yang sedari tadi terdiam, Bhisma yang sedari tadi terdiam, merasa senang mendengar kabar bahwa Pandawa masih hidup dan kini menjadi menantu Raja Drupada. Bhisma yang jujur dan bijaksana menyarankan agar Pandawa dipersilahkan kembali ke Hastina, lagi membagi kerajaan menjadi dua. Apa kalian tidak mendengar suara rakyat? Dengarlah jeritan mereka yang sudah lama merindukan pemimpin yang jujur dan bersih seperti Pandawa. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran bangsa Kuru. Jangan tenggelam ke dalam masa silam. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua bisa hidup damai berdampingan jika Pandawa dipersilahkan pulang dan setengah kerajaan Hastina diberikan kepada mereka. Itulah nasihatku, kata Bhisma dengan suara yang berat dan berwibawa. Hal ini disetujui Durna. Guru besar salah satu perguruan tinggi ternama di Hastina itu mengusulkan agar Kurawa mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan tentang penyelesaian masalah itu secara damai. Mendadak Karna murka. Giginya gemeleduk menahan amarah. Ia sama sekali tidak setuju dengan usulan Bhisma dan Durna. Aduh, payah benar cara berpikir guru besar kita yang satu ini. Sudah diberi fasilitas serba mewah dan gaji berlimpah. Lah kok malah berpihak pada Pandawa, ini bagaimana toh? Sungguh keblinger, sergah Karna. Durna tersinggung, terjadilah perdebatan sengit. Dasar prajurit picik, Karna, kamu telah memberikan nasihat yang keliru kepada bosmu. Lihat saja nanti, jika Destrorastro tidak mengikuti nasihat Bhisma dan nasihatku, dalam waktu dekat Kurawa akan mengalami kehancuran, jawab Durna dengan wajah merah padam. Suasana rapat makin tegang dan panas. Namun buru-buru Destrorastro melerainya dan mengalihkan perhatian dengan meminta pendapat Widura. Nasihat Eyang Bhisma dan Profesor Durna sungguh adil dan bijaksana. Pandawa adalah keluarga kita juga. Menghancurkan mereka sama saja akan membuat bangsa hancur. Kresna dan bangsa Yadawa, Drupada dan seisi kerajaannya sudah menjadi sekutu Pandawa. Kita tak akan sanggup menaklukkan mereka. Usul prajurit karena sangat sembrana, sangat sembrono dan gegabah, kata Widura tenang. Seluruh rakyat Hastina gembira ketika mendengar bahwa Pandawa masih hidup. Mereka ingin melihat Pandawa kembali. Jangan hiraukan kata-kata Duryudana. Karena dan Sengkuni masih hijau, belum memahami seluk-beluk tata negara. Mereka belum pantas memberi nasihat. Ikutilah nasihat Bhisma dan Durna. Destrorastro tercenung. Karena bingung, akhirnya ia memutuskan untuk menempuh jalan damai dengan memberikan setengah kerajaan Hastina kepada Pandawa, putra Pandu. Kemudian ia mengutus Widura ke Pancala untuk menjemput Dewi Kunti, Pandawa dan Drupadi. Sampai di Pancala, Widura mempersembahkan tanda mata berupa emas permata dari Destrorastro kepada Raja Drupada. Selanjutnya dia mohon diizinkan menemui Pandawa untuk menyerahkan surat Raja Hastina kepada mereka. Dijelaskannya bahwa Destrorastro berniat menempuh jalan damai dan memberikan setengah kerajaannya kepada Pandawa. Drupada yang tidak percaya kepada Destrorastro menjawab ringkas, semua terserah kepada Pandawa. Merekalah yang lebih berhak untuk membuat keputusan terbaik. Widura lalu menghadap Dewi Kunti untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Paman Widura, aku percaya sampean. Engkau telah menyelamatkan anak-anakku. Aku turuti nasihatmu meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayai Destrorastro, jawab Dewi Kunti dengan suara yang lembut. Anak-anakmu tidak akan menghadapi masalah. Mereka akan menjadi pewaris sah kerajaan dan akan populer di mata rakyat. Percayalah, sahut Widura. Walhasil Drupada pun menyetujuinya. Widura kembali ke Hastinapura bersama Dewi Kunti, Pandawa dan Drupadi. Rakyat Hastinapura yang sudah lama merindukan sosok pemimpin yang bersih dan jujur menyambut kedatangan dan kehadiran Pandawa dengan meriah dan gegap gempita. Umbul-umbul dan bendera kebesaran terpajang megah sepanjang tepi jalan-jalan protokol.
Mereka berjejal-jejal antre menunggu kehadiran sosok pemimpin yang amat dicintainya. Mereka terus meneriakkan yel-yel dengan penuh semangat. Dan penuh optimisme. Ketika tiba di tengah masa Hastina yang bejibun, para pendawa tak henti-hentinya melambaikan tangan sambil menaburkan pesona senyuman yang merakyat. Di istana Hastina yang megah, para Kurawa menyambut kehadiran pendawa dengan sikap dingin dan kurang bersahabat. Namun sesuai kesepakatan, Destrorastro segera mengumumkan rencananya. Destrorastro membagi kerajaan Hastinapura menjadi dua, separuh untuk Kurawa dan separuhnya lagi diserahkan kepada pendawa. Yudhistira dinobatkan sebagai penguasa yang sah. Dalam upacara penobatan, Destrorastro dengan suara bergetar dan terbata-bata mengungkapkan tentang peran almarhum Pandu adiknya yang telah menjadikan kerajaan Hastina makmur dan sejahtera. Saya berharap engkau dapat membuktikan diri sebagai penguasa yang adil, bersih dan jujur, Yudhistira. Saya memutuskan penyelesaian damai ini dengan sadar agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pergilah ke Kandawa Prasta dan bangunlah ibu kota kerajaanmu di sana. Selamat berkarya Yudhistira dan keponakan-keponakanku tercinta, kata Destrorastro dengan nada sendu. Pesta penobatan pun usai. Pendawa segera mohon diri menuju ke Kandawa Prasta. Di sanalah bumi masa depan mereka terbentang. Mereka kembali membangun ibu kota dan istana dengan susah payah dari puing-puing yang tersisa. Nama ibu kota pun diubah menjadi Indraprasta, sedangkan kerajaannya berubah menjadi Amarta. Secara bertahap Amarta berkembang menjadi negeri yang masyhur dan disegani. Membangun masa depan Amarta. Kemarau panjang membuat tanah Hastinapura panas dan retak-retak. Gerah. Pepohonan asri dan rindang di sepanjang jalan protokol ibu kota berubah meranggas dan kerontang. Wajah para pengendara yang melintas seperti tertampar ekor kalajengking yang menyengat, panas dan perih. Sengatan matahari benar-benar seperti neraka. Duryudana yang berada di ruangan yang sejuk ber-AC pun tak sanggup menyembunyikan kegerahannya. Demikian juga para Kurawa yang lain. Ruangan yang sejuk itu mendadak berubah seperti penjara, pengap dan menyesakkan. Wajah Duryudana makin suntrut ketika ingat kegagalannya dalam mengikuti sayembara memperebutkan Drupadi. Ia harus bertekuk lutut di bawah seorang Brahmana dekil yang tak lain adalah Arjuna, kerabat pendawa yang sudah lama hendak disingkirkan. Peristiwa ini benar-benar membuat Duryudana khawatir. Pendawa bukannya tersingkirkan, melainkan makin kuat dan berkarisma. Lain Duryudana, lain pula Wiridura. Adik Destrorastro itu justru merasa gembira begitu mendengar kemenangan gemilang yang berhasil diraih oleh para pendawa kemenakannya. Dengan wajah berbinar, ia segera menyampaikan kabar itu kepada Destrorastro, ayah Kurawa. Kita layak bersyukur, Paduka Raja. Pendawa ternyata masih hidup. Bahkan Arjuna berhasil memenangkan sayembara dan berhak menyunting Drupadi, kata Widura dengan sikap takzim. Destrorastro tersentak. Penguasa Hastina itu benar-benar tak menduga kalau kabar itu harus masuk ke dalam gendang telinganya. Kelima pendawa telah berhasil menyunting Drupadi dan perkawinan mereka telah dianggap sah sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sastra. Bersama Dewi Kunti, kini mereka hidup bahagia di bawah lindungan Raja Drupada. Lanjut Widura dengan wajah tenang. Destrorastro sangat kecewa mendengar penjelasan Widura. Kebencian mendadak menyelubungi dinding hatinya. Namun sebisa mungkin ia berusaha menutupi kegundahan yang mengeram dalam gendang nuraninya. Widura, aku senang mendengar kabar itu. Ternyata pendawa masih hidup. Padahal kita telah mengadakan upacara perkabungan. Kabar itu benar-benar membuat saya lega. Itu artinya Putri Raja Drupada itu sekarang telah menjadi menantu kita. Syukurlah, kata Destrorastro sambil menahan kebencian yang bergolak di dadanya. Sementara itu Duryudana belum juga bisa menerima kenyataan terhadap kekalahan dirinya.
Ia benar-benar telah dipermalukan di depan publik. Putra Kurawa yang berambisi besar untuk menjadi penguasa tunggal di Hastinapura yang agung itu benar-benar kehilangan muka. Kebenciannya terhadap Pandawa makin mengerak ke dalam dinding hatinya. Sudah berbagai macam cara ia lakukan untuk menyingkirkan Pandawa agar tidak menjadi kelilip terhadap ambisinya yang hendak menguasai Hastina. Namun ternyata Pandawa masih juga segar bugar. Bahkan tempaan pengalaman hidup yang pahit telah membuat Pandawa makin kuat dan sulit disingkirkan. Bagi Duryudana, Pandawa benar-benar telah menjadi ancaman besar untuk mewujudkan ambisinya. Namun bukan Duryudana kalau hanya tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, ia terus berupaya menyusun siasat licik untuk menyingkirkan Pandawa. Duryudana mengajak Dursasana adiknya untuk menemui Sengkuni. Dengan hati penuh dendam dan kebencian, ia berkata kepada pamannya itu, "Aku kecewa berat, Paman. Berbagai cara untuk menyingkirkan Pandawa gagal total. Pandawa justru makin kuat. Kini Drestrodumeno dan Srikandi pun telah berpihak pada mereka. Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Paman?" Seperti biasa, Sengkuni terkekeh sambil mengelus-elus jenggotnya yang tumbuh jarang-jarang, lantas menyarankan agar Duryudana mengajak Karna untuk menghadap ayahanda Destro-Rastro yang buta. Duryudana pun setuju. Di depan ayahnya yang buta, Duryudana merajuk, "Ayah, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan cerah dan gemilang. Ayah tidak bermaksud hendak mengatakan bahwa masa depan kita yang gemilang berarti kuatnya Pandawa musuh bebuyutan kita itu, bukan? Ayah masih punya ambisi untuk menghancurkan Pandawa, bukan? Ayo katakan ayah. Katakan ayah setuju kalau kita hancurkan Pandawa sekarang daripada harus menunggu mereka menghancurkan kita." Duryudana dan anak-anakku, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Ayah tetap berpihak pada kalian, tak usah khawatir. Lalu apa rencana kalian? Sahut Destro-Rastro. "Saat ini pikiranku sedang kacau, ayah. Aku belum punya rencana yang jitu untuk menyingkirkan Pandawa. Namun aku sesekali ingin menyingkirkan mereka dengan cara yang halus dengan mengadu domba mereka. Bukankah mereka terlahir dari dua ibu? Kita buat anak-anak Madri membenci anak-anak Kunti. Kita bujuk Drupada agar mau bergabung dengan kita. Walaupun ia telah memberikan anaknya kepada Pandawa, hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajaknya bersekutu. Tanpa kekayaan dan harta benda, tak ada yang bisa mereka lakukan." "Itu omong kosong," sergah Karna dengan bola mata membelalak. "Apapun yang terjadi, Pandawa tak boleh menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita. Kita harus menempatkan beberapa brahmana di Pancala untuk menyebarkan berita bohong. Kita juga harus mengatakan kepada Pandawa jika berani kembali ke Hastinapura, mereka akan menghadapi bahaya besar. Dengan begitu Pandawa pasti tidak berani datang ke sini," sahut Duryudana. "Aha, itu juga omong kosong. Engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara-cara kuno seperti itu," sergah Karna. "Apakah kita tidak bisa memisahkan Pandawa melalui Drupadi? Bukankah mereka berlima mempunyai satu istri? Perkawinan seperti itu baik untuk siasat kita. Kita akan membuat mereka ragu, cemburu dan saling curiga dengan bantuan perempuan-perempuan penjajah asmara yang cantik dan mempesona. Ya, dengan cara itu kita pasti berhasil. Kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak Kunti dan membuat Drupadi cemburu. Jika cemburu, Drupadi pasti akan mengadu pada ayahnya dan Drupada pasti akan memarahi Pandawa. Setelah itu kita undang Drupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar." "Semua rencanamu pasti gagal. Engkau mustahil bisa memecah belah Pandawa dengan siasat seperti itu. Dulu ketika mereka masih muda ibarat anak burung yang belum sempurna sayapnya, kita bisa menipu mereka. Namun sekarang mereka sudah menjadi orang hebat. Pengalaman hidup yang pahit telah membuat mereka makin kuat, matang dan bijaksana," sahut Karna. "Hanya ada satu cara, gempur mereka dan para sekutunya sebelum semakin kuat. Kita harus menyerang mereka dengan tiba-tiba sebelum Kresna bergabung. Kita serang mereka secara terbuka, tipu muslihat hanya akan sia-sia." Suasana tegang kian menjadi-jadi. Destro-Rastro makin kelimpungan. Ia meminta pertimbangan Bhisma dan Durna. Bhisma yang sedari tadi terdiam, Bhisma yang sedari tadi terdiam,
merasa senang mendengar kabar bahwa Pandawa masih hidup dan kini menjadi menantu Raja Drupada. Bisma yang jujur dan bijaksana menyarankan agar Pandawa dipersilahkan kembali ke Hastina, lagi membagi kerajaan menjadi dua. Apa kalian tidak mendengar suara rakyat? Dengarlah cerita mereka yang sudah lama merindukan pemimpin yang jujur dan bersih seperti Pandawa. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran bangsa Kuru. Jangan tenggelam ke dalam masa silam. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua bisa hidup damai berdampingan jika Pandawa dipersilahkan pulang dan setengah kerajaan Hastina diberikan kepada mereka. Itulah nasihatku, kata Bisma dengan suara yang berat dan berwibawa. Hal ini disetujui Durna. Guru besar salah satu perguruan tinggi ternama di Hastina itu mengusulkan agar Kurawa mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan tentang penyelesaian masalah itu secara damai. Mendadak karena murka, giginya gemeleduk menahan amarah. Ia sama sekali tidak setuju dengan usulan Bisma dan Durna. Aduh, payah benar cara berpikir guru besar kita yang satu ini. Sudah diberi fasilitas serba mewah dan gaji berlimpah. Lah kok malah berpihak pada Pandawa ini bagaimana toh? Sungguh keblinger. Sergah karena Durna tersinggung, terjadilah perdebatan sengit. Dasar prajurit picik, karena kamu telah memberikan nasihat yang keliru kepada bosmu. Lihat saja nanti, jika Destro-Ratro tidak mengikuti nasihat Bisma dan nasihatku, dalam waktu dekat Kurawa akan mengalami kehancuran, jawab Durna dengan wajah merah padam. Suasana rapat makin tegang dan panas. Namun buru-buru Destro-Rastro melerainya dan mengalihkan perhatian dengan meminta pendapat Widura. Nasihat Eyang Bisma dan Profesor Durna sungguh adil dan bijaksana. Pandawa adalah keluarga kita juga. Menghancurkan mereka sama saja akan membuat bangsa hancur. Kresna dan bangsa Yadawa, Drupada dan seisi kerajaannya sudah menjadi sekutu Pandawa. Kita tak akan sanggup menaklukkan mereka. Usul prajurit karena sangat sembrana, sangat sembrono dan gegabah, kata Widura tenang. Seluruh rakyat Hastina gembira ketika mendengar bahwa Pandawa masih hidup. Mereka ingin melihat Pandawa kembali. Jangan hiraukan kata-kata Duryudana. Karena dan Sengkuni masih hijau, belum memahami seluk-beluk tata negara. Mereka belum pantas memberi nasihat. Ikutilah nasihat Bisma dan Durna. Destro-Rastro tercenung. Karena bingung akhirnya ia memutuskan untuk menempuh jalan damai dengan memberikan setengah kerajaan Hastina kepada Pandawa, putra Pandu. Kemudian ia mengutus Widura ke Pancala untuk menjemput Dewi Kunti, Pandawa dan Drupadi. Sampai di Pancala, Widura mempersembahkan tanda mata berupa emas permata dari Destro-Rastro kepada Raja Drupada. Selanjutnya dia mohon diizinkan menemui Pandawa untuk menyerahkan surat Raja Hastina kepada mereka. Dijelaskannya bahwa Destro-Rastro berniat menempuh jalan damai dan memberikan setengah kerajaannya kepada Pandawa. Drupada yang tidak percaya kepada Destro-Rastro menjawab ringkas, semua terserah kepada Pandawa. Merekalah yang lebih berhak untuk membuat keputusan terbaik. Widura lalu menghadap Dewi Kunti untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Paman Widura, aku percaya sampean. Engkau telah menyelamatkan anak-anakku. Aku turuti nasihatmu meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayai Destro-Rastro. Jawab Dewi Kunti dengan suara yang lembut. Anak-anakmu tidak akan menghadapi masalah. Mereka akan menjadi pewaris sah kerajaan dan akan populer di mata rakyat. Percayalah, sahut Widura. Walhasil Drupada pun menyetujuinya. Widura kembali ke Hastinapura bersama Dewi Kunti, Pandawa dan Drupadi. Rakyat Hastinapura yang sudah lama merindukan sosok pemimpin yang bersih dan jujur menyambut kedatangan dan kehadiran Pandawa dengan meriah dan gegap gempita. Umbul-umbul dan bendera kebesaran terpajang megah sepanjang tepi jalan-jalan protokol. Mereka berjejal-jejal antre menunggu kehadiran sosok pemimpin yang amat dicintainya. Mereka terus meneriakkan yel-yel dengan penuh semangat dan penuh optimisme. Ketika tiba di tengah masa Hastina yang bejibun, para Pandawa tak henti-hentinya melambaikan tangan sambil menaburkan pesona senyuman yang merakyat. Di istana Hastina yang megah, para Kurawa menyambut kehadiran Pandawa dengan sikap dingin dan kurang bersahabat. Namun sesuai kesepakatan, Destro-Rastro segera mengumumkan rencananya. Destro-Rastro membagi kerajaan Hastinapura menjadi dua, separuh untuk Kurawa dan separuhnya lagi diserahkan kepada Pandawa. Yudhistira dinobatkan sebagai penguasa yang sah. Dalam upacara penobatan, Destro-Rastro dengan suara bergetar dan terbata-bata mengungkapkan tentang peran almarhum Pandu adiknya yang telah menjadikan kerajaan Hastina makmur dan sejahtera.
Saya berharap engkau dapat membuktikan diri sebagai penguasa yang adil, bersih, dan jujur, Yudhistira. Saya memutuskan penyelesaian damai ini dengan sadar agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pergilah ke Kandawa Prasta dan bangunlah ibu kota kerajaanmu di sana. Selamat berkarya, Yudhistira dan keponakan-keponakanku tercinta, kata Destrorastro dengan nada sendu. Pesta penobatan pun usai. Pendawa segera mohon diri menuju ke Kandawa Prasta. Di sanalah bumi masa depan mereka terbentang. Mereka kembali membangun ibu kota dan istana dengan susah payah dari puing-puing yang tersisa. Nama ibu kota pun diubah menjadi Indraprasta, sedangkan kerajaannya berubah menjadi Amarta. Secara bertahap Amarta berkembang menjadi negeri yang masyhur dan disegani. Membangun masa depan Amarta. Kemarau panjang membuat tanah Hastinapura panas dan retak-retak. Gerah. Pepohonan asri dan rindang di sepanjang jalan protokol ibu kota berubah meranggas dan kerontang. Wajah para pengendara yang melintas seperti tertampar ekor kalajengking yang menyengat, panas dan perih. Sengatan matahari benar-benar seperti neraka. Duryudana yang berada di ruangan yang sejuk ber-AC pun tak sanggup menyembunyikan kegerahannya. Demikian juga para Kurawa yang lain. Ruangan yang sejuk itu mendadak berubah seperti penjara, pengap dan menyesakkan. Wajah Duryudana makin suntrut ketika ingat kegagalannya dalam mengikuti sayembara memperebutkan Drupadi. Ia harus bertekuk lutut di bawah seorang Brahmana dekil yang tak lain adalah Arjuna, kerabat Pendawa yang sudah lama hendak disingkirkan. Peristiwa ini benar-benar membuat Duryudana khawatir. Pendawa bukannya tersingkirkan melainkan makin kuat dan berkarisma. Lain Duryudana, lain pula Wiridura. Adik Destrorastra itu justru merasa gembira begitu mendengar kemenangan gemilang yang berhasil diraih oleh para Pendawa kemenakannya. Dengan wajah berbinar, ia segera menyampaikan kabar itu kepada Destrorastra, ayah Kurawa. Kita layak bersyukur, Paduka Raja. Pendawa ternyata masih hidup. Bahkan Arjuna berhasil memenangkan sayembara dan berhak menyunting Drupadi, kata Widura dengan sikap takzim. Destrorastra tersentak. Penguasa Hastina itu benar-benar tak menduga kalau kabar itu harus masuk ke dalam gendang telinganya. Kelima Pendawa telah berhasil menyunting Drupadi dan perkawinan mereka telah dianggap sah sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sastra. Bersama Dewi Kunti kini mereka hidup bahagia di bawah lindungan Raja Drupada. Lanjut Widura dengan wajah tenang. Destrorastra sangat kecewa mendengar penjelasan Widura. Kebencian mendadak menyelubungi dinding hatinya. Namun sebisa mungkin ia berusaha menutupi kegundahan yang mengeram dalam gendang nuraninya. Widura, aku senang mendengar kabar itu. Ternyata Pendawa masih hidup. Padahal kita telah mengadakan upacara perkabungan. Kabar itu benar-benar membuat saya lega. Itu artinya Putri Raja Drupada itu sekarang telah menjadi menantu kita. Syukurlah, kata Destrorastra sambil menahan kebencian yang bergolak di dadanya. Sementara itu Duryudana belum juga bisa menerima kenyataan terhadap kekalahan dirinya. Ia benar-benar telah dipermalukan di depan publik. Putra Kurawa yang berambisi besar untuk menjadi penguasa tunggal di Hastinapura yang agung itu benar-benar kehilangan muka. Kebenciannya terhadap Pendawa makin mengerak ke dalam dinding hatinya. Sudah berbagai macam cara ia lakukan untuk menyingkirkan Pendawa agar tidak menjadi kelilip terhadap ambisinya yang hendak menguasai Hastina. Namun ternyata Pendawa masih juga segar bugar. Bahkan tempaan pengalaman hidup yang pahit telah membuat Pendawa makin kuat dan sulit disingkirkan. Bagi Duryudana, Pendawa benar-benar telah menjadi ancaman besar untuk mewujudkan ambisinya. Namun bukan Duryudana kalau hanya tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, ia terus berupaya menyusun siasat licik untuk menyingkirkan Pendawa.
Duryudana mengajak Dursasana adiknya untuk menemui Sengkuni. Dengan hati penuh dendam dan kebencian, ia berkata kepada pamannya itu, "Aku kecewa berat, Paman. Berbagai cara untuk menyingkirkan Pandawa gagal total. Pandawa justru makin kuat. Kini Drestrodumeno dan Srikandi pun telah berpihak pada mereka. Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Paman?" Seperti biasa, Sengkuni terkekeh sambil mengelus-elus jenggotnya yang tumbuh jarang-jarang, lantas menyarankan agar Duryudana mengajak Karna untuk menghadap ayahanda Destrorastro yang buta. Duryudana pun setuju. Di depan ayahnya yang buta, Duryudana merajuk, "Ayah, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan cerah dan gemilang. Ayah tidak bermaksud hendak mengatakan bahwa masa depan kita yang gemilang berarti kuatnya Pandawa musuh bebuyutan kita itu, bukan? Ayah masih punya ambisi untuk menghancurkan Pandawa, bukan? Ayo katakan ayah. Katakan ayah setuju kalau kita hancurkan Pandawa sekarang daripada harus menunggu mereka menghancurkan kita." "Duryudana dan anak-anakku, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Ayah tetap berpihak pada kalian, tak usah khawatir. Lalu apa rencana kalian?" sahut Destrorastro. "Saat ini pikiranku sedang kacau, ayah. Aku belum punya rencana yang jitu untuk menyingkirkan Pandawa. Namun aku sesekali ingin menyingkirkan mereka dengan cara yang halus dengan mengadu domba mereka. Bukankah mereka terlahir dari dua ibu? Kita buat anak-anak Madrim membenci anak-anak Kunti. Kita bujuk Drupada agar mau bergabung dengan kita. Walaupun ia telah memberikan anaknya kepada Pandawa, hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajaknya bersekutu. Tanpa kekayaan dan harta benda, tak ada yang bisa mereka lakukan." "Itu omong kosong," sergah Karna dengan bola mata membelalak. "Apapun yang terjadi, Pandawa tak boleh menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita. Kita harus menempatkan beberapa Brahmana di Pancala untuk menyebarkan berita bohong. Kita juga harus mengatakan kepada Pandawa jika berani kembali ke Hastinapura, mereka akan menghadapi bahaya besar. Dengan begitu Pandawa pasti tidak berani datang ke sini," sahut Duryudana. "Aha, itu juga omong kosong. Engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara-cara kuno seperti itu," sergah Karna. "Apakah kita tidak bisa memisahkan Pandawa melalui Drupadi? Bukankah mereka berlima mempunyai satu istri? Perkawinan seperti itu baik untuk siasat kita. Kita akan membuat mereka ragu, cemburu dan saling curiga dengan bantuan perempuan-perempuan penjajah asmara yang cantik dan mempesona. Ya, dengan cara itu kita pasti berhasil. Kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak Kunti dan membuat Drupadi cemburu. Jika cemburu, Drupadi pasti akan mengadu pada ayahnya dan Drupada pasti akan memarahi Pandawa. Setelah itu kita undang Drupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar." "Semua rencanamu pasti gagal. Engkau mustahil bisa memecah belah Pandawa dengan siasat seperti itu. Dulu ketika mereka masih muda ibarat anak burung yang belum sempurna sayapnya, kita bisa menipu mereka. Namun sekarang mereka sudah menjadi orang hebat. Pengalaman hidup yang pahit telah membuat mereka makin kuat, matang, dan bijaksana," sahut Karna. "Hanya ada satu cara, gempur mereka dan para sekutunya sebelum semakin kuat. Kita harus menyerang mereka dengan tiba-tiba sebelum Kresna bergabung. Kita serang mereka secara terbuka, tipu muslihat hanya akan sia-sia." Suasana tegang kian menjadi-jadi. Destrorastro makin kelimpungan. Ia meminta pertimbangan Bhisma dan Durna. Bhisma yang sedari tadi terdiam, merasa senang mendengar kabar bahwa Pandawa masih hidup dan kini menjadi menantu Raja Drupada. Bhisma yang jujur dan bijaksana menyarankan agar Pandawa dipersilahkan kembali ke Hastina, lagi membagi kerajaan menjadi dua. "Apa kalian tidak mendengar suara rakyat? Dengarlah cerita mereka yang sudah lama merindukan pemimpin yang jujur dan bersih seperti Pandawa. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran bangsa Kuru. Jangan tenggelam ke dalam masa silam. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua bisa hidup damai berdampingan jika Pandawa dipersilahkan pulang dan setengah kerajaan Hastina diberikan kepada mereka. Itulah nasihatku," kata Bhisma dengan suara yang berat dan berwibawa.
Hal ini disetujui Durna. Guru besar salah satu perguruan tinggi ternama di Hastina itu mengusulkan agar Kurawa mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan tentang penyelesaian masalah itu secara damai. Mendadak karena murka, giginya gemeleduk menahan amarah. Ia sama sekali tidak setuju dengan usulan Bisma dan Durna. Aduh, payah benar cara berpikir guru besar kita yang satu ini. Sudah diberi fasilitas serba mewah dan gaji berlimpah. Lah kok malah berpihak pada pendewa ini bagaimana toh? Sungguh keblinger. Sergah karena Durna tersinggung, terjadilah perdebatan sengit. Dasar prajurit picik, karena kamu telah memberikan nasihat yang keliru kepada bosmu. Lihat saja nanti, jika Destro Ratro tidak mengikuti nasihat Bisma dan nasihatku, dalam waktu dekat Kurawa akan mengalami kehancuran. Jawab Durna dengan wajah merah padam. Suasana rapat makin tegang dan panas. Namun buru-buru Destro Ratro melerainya dan mengalihkan perhatian dengan meminta pendapat Widura. Nasihat Eyang Bisma dan Profesor Durna sungguh adil dan bijaksana. Pendawa adalah keluarga kita juga. Menghancurkan mereka sama saja akan membuat bangsa hancur. Kresna dan bangsa Yadawa, Drupada dan seisi kerajaannya sudah menjadi sekutu Pendawa. Kita tak akan sanggup menaklukkan mereka. Usul prajurit karena sangat sembrana, sangat sembrono dan gegabah, kata Widura tenang. Seluruh rakyat Hastina gembira ketika mendengar bahwa Pendawa masih hidup. Mereka ingin melihat Pendawa kembali. Jangan hiraukan kata-kata Duryudana. Karena dalam Sengkuni masih hijau, belum memahami seluk-beluk tata negara. Mereka belum pantas memberi nasihat. Ikutilah nasihat Bisma dan Durna. Destro Ratro tercenung. Karena bingung akhirnya ia memutuskan untuk menempuh jalan damai dengan memberikan setengah kerajaan Hastina kepada Pendawa, putra Pandu. Kemudian ia mengutus Widura ke Pancala untuk menjemput Dewi Kunti, Pendawa dan Drupadi. Sampai di Pancala, Widura mempersembahkan tanda mata berupa emas permata dari Destro Ratro kepada Raja Drupada. Selanjutnya dia mohon diizinkan menemui Pendawa untuk menyerahkan surat Raja Hastina kepada mereka. Dijelaskannya bahwa Destro Ratro berniat menempuh jalan damai dan memberikan setengah kerajaannya kepada Pendawa. Drupada yang tidak percaya kepada Destro Ratro menjawab ringkas, semua terserah kepada Pendawa. Merekalah yang lebih berhak untuk membuat keputusan terbaik. Widura lalu menghadap Dewi Kunti untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Paman Widura, aku percaya sampean. Engkau telah menyelamatkan anak-anakku. Aku turuti nasihatmu meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayai Destro Ratro. Jawab Dewi Kunti dengan suara yang lembut. Anak-anakmu tidak akan menghadapi masalah. Mereka akan menjadi pewaris sah kerajaan dan akan populer di mata rakyat. Percayalah, sahut Widura. Walhasil Drupada pun menyetujuinya. Widura kembali ke Hastinapura bersama Dewi Kunti, Pendawa dan Drupadi. Rakyat Hastinapura yang sudah lama merindukan sosok pemimpin yang bersih dan jujur menyambut kedatangan dan kehadiran Pendawa dengan meriah dan gegap gempita. Umbul-umbul dan bendera kebesaran terpajang megah sepanjang tepi jalan-jalan protokol. Mereka berjejal-jejal antre menunggu kehadiran sosok pemimpin yang amat dicintainya. Mereka terus meneriakkan yel-yel dengan penuh semangat dan penuh optimisme. Ketika tiba di tengah masa Hastina yang bejibun, para Pendawa tak henti-hentinya melambaikan tangan sambil menaburkan pesona senyuman yang merakyat. Di istana Hastina yang megah, para Kurawa menyambut kehadiran Pendawa dengan sikap dingin dan kurang bersahabat. Namun sesuai kesepakatan, Destro Ratro segera mengumumkan rencananya. Destro Ratro membagi kerajaan Hastinapura menjadi dua, separuh untuk Kurawa dan separuhnya lagi diserahkan kepada Pendawa. Yudhistira dinobatkan sebagai penguasa yang sah. Dalam upacara penobatan, Destro Ratro dengan suara bergetar dan terbata-bata mengungkapkan tentang peran almarhum Pandu adiknya yang telah menjadikan kerajaan Hastina makmur dan sejahtera. Saya berharap engkau dapat membuktikan diri sebagai penguasa yang adil, bersih dan jujur, Yudhistira. Saya memutuskan penyelesaian damai ini dengan sadar agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pergilah ke Kandawa Prasta dan bangunlah ibu kota kerajaanmu di sana. Selamat berkarya Yudhistira dan keponakan-keponakanku tercinta, kata Destro Ratro dengan nada sendu. Pesta penobatan pun usai. Pendawa segera mohon diri menuju ke Kandawa Prasta. Di sanalah bumi masa depan mereka terbentang. Mereka kembali membangun ibu kota dan istana dengan susah payah dari puing-puing yang tersisa. Nama ibu kota pun diubah menjadi Indraprasta, sedangkan kerajaannya berubah menjadi Amarta.
Secara bertahap Amarta berkembang menjadi negeri yang masyhur dan disegani. Membangun masa depan Amarta. Kemarau panjang membuat tanah Hastinapura panas dan retak-retak. Gerah. Pepohonan asri dan rindang di sepanjang jalan protokol ibu kota berubah meranggas dan kerontang. Wajah para pengendara yang melintas seperti tertampar ekor kalajengking yang menyengat, panas dan perih. Sengatan matahari benar-benar seperti neraka. Duryudana yang berada di ruangan yang sejuk ber-AC pun tak sanggup menyembunyikan kegerahannya. Demikian juga para Kurawa yang lain. Ruangan yang sejuk itu mendadak berubah seperti penjara, pengap dan menyesakkan. Wajah Duryudana makin suntrut ketika ingat kegagalannya dalam mengikuti sayembara memperebutkan Drupadi. Ia harus bertekuk lutut di bawah seorang Brahmana dekil yang tak lain adalah Arjuna, kerabat Pendawa yang sudah lama hendak disingkirkan. Peristiwa ini benar-benar membuat Duryudana khawatir. Pendawa bukannya tersingkirkan melainkan makin kuat dan berkarisma. Lain Duryudana, lain pula Wiridura. Adik Destarastra itu justru merasa gembira begitu mendengar kemenangan gemilang yang berhasil diraih oleh para Pendawa kemenakannya. Dengan wajah berbinar ia segera menyampaikan kabar itu kepada Destarastra ayah Kurawa. Kita layak bersyukur Paduka Raja, Pendawa ternyata masih hidup. Bahkan Arjuna berhasil memenangkan sayembara dan berhak menyunting Drupadi. Kata Widura dengan sikap takzim. Destarastra tersentak. Penguasa Hastina itu benar-benar tak menduga kalau kabar itu harus masuk ke dalam gendang telinganya. Kelima Pendawa telah berhasil menyunting Drupadi dan perkawinan mereka telah dianggap sah sesuai dengan yang tertulis dalam kitab-kitab sastra. Bersama Dewi Kunti kini mereka hidup bahagia di bawah lindungan Raja Drupada. Lanjut Widura dengan wajah tenang. Destarastra sangat kecewa mendengar penjelasan Widura. Kebencian mendadak menyelubungi dinding hatinya. Namun sebisa mungkin ia berusaha menutupi kegundahan yang mengeram dalam gendang nuraninya. Widura, aku senang mendengar kabar itu. Ternyata Pendawa masih hidup. Padahal kita telah mengadakan upacara perkabungan. Kabar itu benar-benar membuat saya lega. Itu artinya Putri Raja Drupada itu sekarang telah menjadi menantu kita. Syukurlah. Kata Destarastra sambil menahan kebencian yang bergolak di dadanya. Sementara itu Duryudana belum juga bisa menerima kenyataan terhadap kekalahan dirinya. Ia benar-benar telah dipermalukan di depan publik. Putra Kurawa yang berambisi besar untuk menjadi penguasa tunggal di Hastinapura yang agung itu benar-benar kehilangan muka. Kebenciannya terhadap Pendawa makin mengerak ke dalam dinding hatinya. Sudah berbagai macam cara ia lakukan untuk menyingkirkan Pendawa agar tidak menjadi kelilip terhadap ambisinya yang hendak menguasai Hastina. Namun ternyata Pendawa masih juga segar bugar. Bahkan tempaan pengalaman hidup yang pahit telah membuat Pendawa makin kuat dan sulit disingkirkan. Bagi Duryudana, Pendawa benar-benar telah menjadi ancaman besar untuk mewujudkan ambisinya. Namun bukan Duryudana kalau hanya tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, ia terus berupaya menyusun siasat licik untuk menyingkirkan Pendawa. Duryudana mengajak Dursasana adiknya untuk menemui Sengkuni. Dengan hati penuh dendam dan kebencian, ia berkata kepada pamannya itu, "Aku kecewa berat, Paman. Berbagai cara untuk menyingkirkan Pendawa gagal total. Pendawa justru makin kuat. Kini Drestrodumeno dan Srikandi pun telah berpihak pada mereka. Apa yang mesti kita lakukan sekarang, Paman?" Seperti biasa, Sengkuni terkekeh sambil mengelus-elus jenggotnya yang tumbuh jarang-jarang. Lantas menyarankan agar Duryudana mengajak Karna untuk menghadap ayahanda Destarastra yang buta. Duryudana pun setuju. Di depan ayahnya yang buta, Duryudana merajuk, "Ayah, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan cerah dan gemilang.
Ayah tidak bermaksud hendak mengatakan bahwa masa depan kita yang gemilang berarti kuatnya Pendawa musuh bebuyutan kita itu, bukan. Ayah masih punya ambisi untuk menghancurkan Pendawa, bukan? Ayo katakan ayah. Katakan ayah setuju kalau kita hancurkan Pendawa sekarang daripada harus menunggu mereka menghancurkan kita. Duryodhana dan anak-anakku, apa yang kamu katakan itu benar adanya. Ayah tetap berpihak pada kalian, tak usah khawatir. Lalu apa rencana kalian? Sahut Dhritarashtra. Saat ini pikiranku sedang kacau, ayah. Aku belum punya rencana yang jitu untuk menyingkirkan Pendawa. Namun aku sesekali ingin menyingkirkan mereka dengan cara yang halus dengan mengadu domba mereka. Bukankah mereka terlahir dari dua ibu? Kita buat anak-anak Madri membenci anak-anak Kunti. Kita bujuk Drupada agar mau bergabung dengan kita. Walaupun ia telah memberikan anaknya kepada Pendawa, hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajaknya bersekutu. Tanpa kekayaan dan harta benda, tak ada yang bisa mereka lakukan. Itu omong kosong, sergah karena dengan bola mata membelalak. Apapun yang terjadi, Pendawa tak boleh menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita. Kita harus menempatkan beberapa brahmana di Pancala untuk menyebarkan berita bohong. Kita juga harus mengatakan kepada Pendawa jika berani kembali ke Hastinapura, mereka akan menghadapi bahaya besar. Dengan begitu Pendawa pasti tidak berani datang ke sini, sahut Duryodhana. Aha, itu juga omong kosong. Engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara-cara kuno seperti itu, sergah Karna. Apakah kita tidak bisa memisahkan Pendawa melalui Drupadi? Bukankah mereka berlima mempunyai satu istri? Perkawinan seperti itu baik untuk siasat kita. Kita akan membuat mereka ragu, cemburu dan saling curiga dengan bantuan perempuan-perempuan penjajah asmara yang cantik dan mempesona. Ya, dengan cara itu kita pasti berhasil. Kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak Kunti dan membuat Drupadi cemburu. Jika cemburu, Drupadi pasti akan mengadu pada ayahnya dan Drupada pasti akan memarahi Pendawa. Setelah itu kita undang Drupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar. Semua rencanamu pasti gagal. Engkau mustahil bisa memecah belah Pendawa dengan siasat seperti itu. Dulu ketika mereka masih muda ibarat anak burung yang belum sempurna sayapnya, kita bisa menipu mereka. Namun sekarang mereka sudah menjadi orang hebat. Pengalaman hidup yang pahit telah membuat mereka makin kuat, matang, dan bijaksana, sahut Karna. Hanya ada satu cara, gempur mereka dan para sekutunya sebelum semakin kuat. Kita harus menyerang mereka dengan tiba-tiba sebelum Kresna bergabung. Kita serang mereka secara terbuka, tipu muslihat hanya akan sia-sia. Suasana tegang kian menjadi-jadi. Dhritarashtra makin kelimpungan. Ia meminta pertimbangan Bhisma dan Durna. Bhisma yang sedari tadi terdiam, merasa senang mendengar kabar bahwa Pendawa masih hidup dan kini menjadi menantu Raja Drupada. Bhisma yang jujur dan bijaksana menyarankan agar Pendawa dipersilahkan kembali ke Hastina, lagi membagi kerajaan menjadi dua. Apa kalian tidak mendengar suara rakyat? Dengarlah jeritan mereka yang sudah lama merindukan pemimpin yang jujur dan bersih seperti Pendawa. Itulah satu-satunya jalan untuk menjaga martabat dan kebesaran bangsa Kuru. Jangan tenggelam ke dalam masa silam. Tak ada gunanya menyimpan dendam dan dengki. Kita semua bisa hidup damai berdampingan jika Pendawa dipersilahkan pulang dan setengah kerajaan Hastina diberikan kepada mereka. Itulah nasihatku, kata Bhisma dengan suara yang berat dan berwibawa. Hal ini disetujui Durna. Guru besar salah satu perguruan tinggi ternama di Hastina itu mengusulkan agar Kurawa mengirimkan utusan untuk menyampaikan pesan tentang penyelesaian masalah itu secara damai. Mendadak Karna murka. Giginya gemeleduk menahan amarah. Ia sama sekali tidak setuju dengan usulan Bhisma dan Durna. Aduh, payah benar cara berpikir guru besar kita yang satu ini. Sudah diberi fasilitas serba mewah dan gaji berlimpah. Lah kok malah berpihak pada Pendawa, ini bagaimana toh? Sungguh keblinger, sergah Karna. Durna tersinggung, terjadilah perdebatan sengit. Dasar prajurit picik, Karna, kamu telah memberikan nasihat yang keliru kepada bosmu. Lihat saja nanti, jika Dhritarashtra tidak mengikuti nasihat Bhisma dan nasihatku, dalam waktu dekat Kurawa akan mengalami kehancuran, jawab Durna dengan wajah merah padam. Suasana rapat makin tegang dan panas.
Namun buru-buru Destrorastra melerainya dan mengalihkan perhatian dengan meminta pendapat Widura. Nasihat Eyang Bisma dan Profesor Durna sungguh adil dan bijaksana. Pendawa adalah keluarga kita juga. Menghancurkan mereka sama saja akan membuat bangsa hancur. Kresna dan bangsa Yadawa, Drupada dan seisi kerajaannya sudah menjadi sekutu Pendawa. Kita tak akan sanggup menaklukkan mereka. Usul prajurit karena sangat sembrana, sangat sembrono dan gegabah, kata Widura tenang. Seluruh rakyat Hastina gembira ketika mendengar bahwa Pendawa masih hidup. Mereka ingin melihat Pendawa kembali. Jangan hiraukan kata-kata Duryudana. Karena dalam Sengkuni masih hijau, belum memahami seluk-beluk tata negara. Mereka belum pantas memberi nasihat. Ikutilah nasihat Bisma dan Durna. Destrorastra tercenung. Karena bingung akhirnya ia memutuskan untuk menempuh jalan damai dengan memberikan setengah kerajaan Hastina kepada Pendawa, putra Pandu. Kemudian ia mengutus Widura ke Pancala untuk menjemput Dewi Kunti, Pendawa dan Drupadi. Sampai di Pancala, Widura mempersembahkan tanda mata berupa emas permata dari Destrorastra kepada Raja Drupada. Selanjutnya dia mohon diizinkan menemui Pendawa untuk menyerahkan surat Raja Hastina kepada mereka. Dijelaskannya bahwa Destrorastra berniat menempuh jalan damai dan memberikan setengah kerajaannya kepada Pendawa. Drupada yang tidak percaya kepada Destrorastra menjawab ringkas, semua terserah kepada Pendawa. Merekalah yang lebih berhak untuk membuat keputusan terbaik. Widura lalu menghadap Dewi Kunti untuk mengungkapkan maksud kedatangannya. Paman Widura, aku percaya sampean. Engkau telah menyelamatkan anak-anakku. Aku turuti nasihatmu meskipun aku tidak sepenuhnya mempercayai Destrorastra. Jawab Dewi Kunti dengan suara yang lembut. Anak-anakmu tidak akan menghadapi masalah. Mereka akan menjadi pewaris sah kerajaan dan akan populer di mata rakyat. Percayalah, sahut Widura. Walhasil Drupada pun menyetujuinya. Widura kembali ke Hastinapura bersama Dewi Kunti, Pendawa dan Drupadi. Rakyat Hastinapura yang sudah lama merindukan sosok pemimpin yang bersih dan jujur menyambut kedatangan dan kehadiran Pendawa dengan meriah dan gegap gempita. Umbul-umbul dan bendera kebesaran terpajang megah sepanjang tepi jalan-jalan protokol. Mereka berjejal-jejal antre menunggu kehadiran sosok pemimpin yang amat dicintainya. Mereka terus meneriakkan yel-yel dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat dan penuh optimisme. Ketika tiba di tengah masa Hastina yang bejibun, para Pendawa tak henti-hentinya melambaikan tangan sambil menaburkan pesona senyuman yang merakyat. Di istana Hastina yang megah, para Kurawa menyambut kehadiran Pendawa dengan sikap dingin dan kurang bersahabat. Namun sesuai kesepakatan, Destrorastra segera mengumumkan rencananya. Destrorastra membagi kerajaan Hastinapura menjadi dua, separuh untuk Kurawa dan separuhnya lagi diserahkan kepada Pendawa. Yudhistira dinobatkan sebagai penguasa yang sah. Dalam upacara penobatan, Destrorastra dengan suara bergetar dan terbata-bata mengungkapkan tentang peran almarhum Pandu adiknya yang telah menjadikan kerajaan Hastina makmur dan sejahtera. Saya berharap engkau dapat membuktikan diri sebagai penguasa yang adil, bersih dan jujur, Yudhistira. Saya memutuskan penyelesaian damai ini dengan sadar agar tak ada lagi perselisihan dan kebencian di antara kalian semua. Pergilah ke Kandawa Prasta dan bangunlah ibu kota kerajaanmu di sana. Selamat berkarya Yudhistira dan keponakan-keponakanku tercinta, kata Destrorastra dengan nada sendu. Pesta penobatan pun usai. Pendawa segera mohon diri menuju ke Kandawa Prasta. Di sanalah bumi masa depan mereka terbentang. Mereka kembali membangun ibu kota dan istana dengan susah payah dari puing-puing yang tersisa. Nama ibu kota pun diubah menjadi Indraprasta, sedangkan kerajaannya berubah menjadi Amarta. Secara bertahap Amarta berkembang menjadi negeri yang masyhur dan disegani.